Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Fitri, saya, manajer program untuk, Puspa. Terima kasih atas, kehadiran, Bapak Ibu semua. Saya lihat di sini juga ada Kak Dinkes dari Depok ya. Kemudian ada Mbak Uci dari apa, Dinkes Kabupaten Bekasi juga. Kemudian ada rekan Bapak Ibu supervisor kabupaten kota yang sudah hadir, dan dari boardnya CISDI juga ada Mbak Dia, Pak Yudi, dan mungkin nanti Prof. Akmal akan menyusul. Terima kasih banyak dan yang tidak lupa ini guru saya nih sebenarnya Pak Rimawan dari Hari apa selamat malam, Mbak. Mbak Tutut. dari Fakultas Bisnis UGM dan juga penggagasnya dari Sonjo, Sonjo Angkringan dan ada Dokter Glory ya. Dokter Ya, Glory di sini juga selamat malam. dari gitu. Nanti di sini kita sharing mungkin Pak Rimon bisa cerita gitu bagaimana Sonjo bisa menggerakkan masyarakat dengan kata dalam tanda kutip bahasa Jawanya itu sambatan ya. Dengan sambatan itu gimana gitu bisa menggerakkan masyarakat untuk sama-sama peduli terutama mengelola shelter gitu. Jadi nggak cuma bangun gitu, tapi menjaga mengelolanya bagaimana bisa itu terlaksana dengan modal sambatan tadi Pak gitu. Mungkin langsung saja saya persilahkan Pak Rimawan, mangga silahkan. Baik, Fitri, Bu. kalau boleh saya Moga, Bu. memperkenalkan tim kita dulu. Ye, moga, Bu. Boleh ya Pak? Pak Rim, Ye, selamat malam Pak Rimawan dengan tim Dr. Glory, senang bisa bertemu kembali. Nuwun. Saya di sini bersama Pak Yudi Ishak, dengan Prof. Akmal Tahir. Kalau dengan Prof. Akmal, Bapak-Bapak sudah dan Ibu mungkin sudah pernah bertemu. Pak Yudi Ishak mungkin baru mau pertama kali ini bertemu. Kami bertiga itu yang membantu mengarahkan tim yang ada di Jawa Barat untuk penguatan puskesmas yang diberi nama oleh Gubernur Jawa Barat Puskesmas Terpadu dan Juara atau Puspa. Bersama kami bertiga di sini, Prof. Akmal nanti mungkin menyusul agak terlambat. Bersama kami bertiga di sini ada Egi dengan Fitri yang sudah pernah bertemu dengan Pak Rim dan bapak-bapak yang lain dan Ibu, tapi juga hadir bersama kita di sini tim yang lebih besar, Pak Rim, ada project officer untuk tim Puspa. Saya melihat Denny ada di sini, Denny Prayoga. Kemudian ada technical assistance Pak, 3 orang yang kami deploy untuk membantu pelaksanaan lapangan, yaitu ada Mepsa Putra, ada Nidia, Eka yang satu screen bersama Anita, 3 orang. Mereka yang bersama-sama dari bagian CISDI mengelola itu, ditambah supervisor provinsi Pak Ferdinand Laihat, beliau sedang di Natuna kalau saya nggak salah, dengan Ibu Wiwi Ekameni. Beliau berdua adalah supervisor untuk program Puskesmas Terpadu dan Juara atau Puspa di tingkat provinsi. Selain itu, ini pasukannya besar nih, Pak Rim, nyuwun izin. Ada supervisor kabupaten kota. Total ada 20, berapa sekarang kita total supervisor, tapi kita ada di 12 kabupaten kota. Ada 10 orang lead supervisor dan ada yang 1, ada yang 2 Pak, jadi maksimum ada 20 orang yang bergabung di sini semua. Jadi mungkin kalau boleh saya minta kesediaan supervisor kabupaten kota untuk memperkenalkan masing-masing. Izin tadi Pak Yudi, Pak Ferdinand, Bu Wiwi, saya yang memperkenalkan dengan tim CISDI, tapi supervisor kabupaten kotanya sekalian mungkin memperkenalkan diri masing-masing, nama dan area yang disupervisi.
kepada tim dari supaya tim dari UGM, tim dari Sonjo bisa mengenal siapa-siapa saja yang ada di sini. Silakan. Langsung mulai aja, nggak usah ditunjuk. Silakan Ibu dan Bapak Supervisor. Baik, saya Ibu izin Abdul Qadar, area tugasnya di Kabupaten Kerawang, domisili juga di Kerawang. Terima kasih. Baik, saya Lis Karmawati, Supervisor untuk Kota Depok. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dia. Bapak Rimawan, mohon diperkenalkan, saya Titi Sari, Supervisor Kabupaten Bekasi. Saya juga stay di Bekasi. Terima kasih. Apakah ada lagi? Rasanya banyak. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Inggit Meliana. Kebetulan saya terima kasih sekali sudah diberi amanah untuk mendampingi Ibu Hafni di area Kota Bogor. Terima kasih. Mungkin saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Hilda, tadi bersama Bu Titi di Kabupaten Bekasi penempatannya. Dan di sini dari Kabupaten Bekasi ada dari PIC Puspanya, Bu Susi, terima kasih sudah ikut bergabung. Bu Susi ini dari Yankes, jadi insya Allah sejalan untuk treatment ya, untuk pelaksanaan isolasi mandiri ini kan kayaknya agak mirip-mirip. Mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti bersama. Terima kasih. Izin menambahkan Bu Dia, Pak Ri, dan Dr. Glory. Ini dari Kota Depok juga hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Ibu Dr. Gigi Novarita. Selamat malam Ibu Kadinkes Depok. Depok ya Bu Lis? Ya betul, tapi Ibu masih sibuk. Masih belum bergabung. Ya. Silakan Supervisor Kabupaten Kota yang lain. Selamat malam, Mas Mawan. Mari Pak, monggo Pak. Pak Akmal, supervisor apa nih Pak Akmal? Ya, Supervisor Kabupaten Kotaman. Kelurahan Bangka. Kabupaten DKI. Ada lagi dari Supervisor Kabupaten Kota yang lain? Silakan. Ya. Mohon maaf, saya tidak on cam ya Bu ya dan Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Atmi, Supervisor Kabupaten Bandung dan Sumedang. Terima kasih. Ya, baik, bismillah. Saya boleh memperkenalkan diri, saya Indira Hotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya bersama dengan Mbak Tessa Mardana, Supervisor untuk Kabupaten Bogor. Terima kasih. Ya, izin saya dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Santi Deliani Rahmawati. Saya salah satu tim supervisor dari Kota Bandung bersama Ibu Humaira Anggi Nauli. Terima kasih. Ada lagi? Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RCT, Supervisor Kota Cimahi dan KBB bersama dengan Pak Imran. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang belum? Supervisor Kabupaten Kota? Itu jatuhnya 3 juta. Itu terserah nanti forum atau ketua yang memutuskan. Saya dengan Tessa dari Kabupaten Bogor. Salam kenal Bapak Ibu semua. Pendidikan keluarga gitu. Jadi KBB Cimahi ini Pak Imran. Iya. Assalamualaikum. Saya Imran lagi juga ikut rapat di masjid. Jadi bersamaan, mohon maaf. Apa-apa Pak Imran. Teman-teman yang baik.
bersedia ada waktu kita sebagai gambaran umum kayaknya 80% udah Pak Rim dengan Glory dan teman-teman dari Sonjo. Saya ingat waktu saya masih di Jakarta beberapa bulan yang lalu ketemu Pak Rimawan pertama kali dan bilang bahwa Puspa akan berangkat. Puspa sudah berangkat sudah di bulan ketiga, Pak. Ada 500 nakes yang berada di bawah Puspa, 100 puskesmas, jadi masing-masing supervisor kabupaten kota ini ada yang menangani sampai 10 puskesmas kalau saya nggak salah. Kalau yang puskesmasnya sedikit digabung kabupaten kotanya, jadi misalnya di satu kabupaten kota 3, di yang lain ada 4, jadi digabung jadi 7 atau 6 atau 5. Jadi makanya supervisornya hanya 10 totalnya kabupaten kota. Sekarang di Jawa Barat, Pak Rim, kami sudah sepakat bahwa banyak sekali kenaikan kasus, meledak, masuk berita, dan lain-lain. Lalu peningkatan jumlah tes dan tracing harus lebih ditingkatkan lagi, tapi juga kalau sudah terlacak harusnya ada isolasi, Pak, yang bisa dikerjakan. Nah, karena kita kenalan waktu itu diperkenalkan oleh Prof. Akmal beberapa bulan lalu itu, sekarang saya melanjutkan perkenalan tersebut ke teman-teman dari supervisor kabupaten kota dan provinsi dari seluruh pasukan Puspa. Ini belum seluruh pasukan, Pak, ini baru yang mensupervise dan yang mengelola pasukannya benar-benar ada 500 orang yang terjun langsung di puskesmas dan betul-betul melakukan 3M dan pelacakan dan membantu isolasi dan semua yang dibutuhkan. Jadi intensi kami malam ini ingin mendengar dari Sonjo materi yang diberikan oleh Pak Rim sudah diteruskan kepada teman-teman supervisor kabupaten kota dan provinsi, dan ingin ada tanya jawab sebenarnya Pak Rim, karena ada mungkin setiap daerah punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita sharing experience dan mungkin nanti ada yang bisa diadopsi oleh teman-teman yang ada di kabupaten kota sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi mungkin ini resmi nggak resmi gitu, Dr. Glory, supaya tidak perlu dibebani oleh pemakaian brand Sonjo atau tidak, tapi karena ini gawat situasinya, kalau bisa ada yang diambil, ternyata cocok juga dipakai untuk Jawa Barat, kenapa tidak? Kalau gitu, saya nyuwun izin Pak Rim, mohon diizinkan untuk bisa berbagi, boleh dibagi ilmunya untuk shelter terutama. Makaten Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ini terima kasih sekali nih Bu Dia sudah mengenalkan kami kepada rekan-rekan Puspa. Di sini saya didampingi dua jagoan Sonjo, Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah Bu Sri Aminah. Ya, Bu Sri Aminah ini dari RSUD Kota, dan Kota itu maksudnya Yogyakarta. Dan beliau ini memilih pengalaman yang panjang untuk masalah disaster management, karena beliau pernah di beberapa negara menjadi duta Indonesia untuk masalah penanganan bencana. Lalu yang kedua ini ada Pak Dr. Tarsisius Glory dari RSUD RSUD Bantul, ya beliau ini dan juga tim dari Pak Kadinkes Bantul itu sebenarnya adalah konseptor awal dari rumah sakit khusus lapangan, dan itu sudah ada April 2020. Sebelum di tempat lain belum ada rumah sakit lapangan, sebenarnya Bantul itu yang pertama, meskipun tidak pernah diliput lama ini. Lalu juga dari Pak Kadinkes dan Pak Glory dan tim itu juga mengembangkan yang disebut dengan ini tadi shelternya itu macam-macam, ada shelter kabupaten, kemudian desa, padukuan, dan kemudian kita juga mendorong bersama-sama dengan Bu Sri Aminah itu mendorong untuk shelter padukuan, Bapak Ibu sekalian, pesantren, Bapak Ibu sekalian. Dan selain pesantren, sekarang kami mendukung juga untuk yang di Sleman itu UII. Jadi UII ini pengen belajar, Bu. Karena mereka itu punya mahasiswa banyak, selama ini masih working from home. Nah, mereka belum memiliki shelter. Jadi shelter UII ini 72 tempat tidur. Ini harapannya adalah 2 bulan pertama itu dikelola oleh Dinkes
Dan kami mencoba, kalau kami Sonjo dari dulu polanya makelaran Bu, jadi kita makelaran kebijakan aja ini. Karena kami ini 16 bulan Pak, Bapak Ibu, tapi tidak ada dana. Jadi memang dari dulu dananya mulai nol, sekarang pun juga nol. Jadi kami tidak punya dana. Tapi karena kami pengembangannya adalah konsepnya konsep sambatan. Sambatan itu kalau dalam bahasa Jawa itu sambat itu crying for help, tapi sambatan itu gotong royong dan itu tidak dibayar. Gitu, pro bono. Jadi kita menggunakan pola itu. Jadi saya ekonom gitu, dan meskipun saya ekonom sebenarnya bidang saya itu bidang yang menakutkan. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada pandemi ini nggak akan ketemu saya, karena urusan saya itu kalau nggak ini urusan saya, illegal fishing. Nah kayak begini nih, ini urusan saya. Korupsi, pencucian uang itu ya, illegal fishing itu bidang riset saya sebenarnya di situ. Tapi begitu pandemi ini berubah semua, saya fokus ke mengembangkan Sonjo ini, dan Sonjo ini memang kemudian kita mulai dari gerakan anti korupsi Bapak Ibu sekalian, sehingga polanya kami menggunakan sistem GCG itu yang sangat ketat dan harus mengikuti pola GCG yang ada diterapkan di KPK gitu istilahnya. Jadi aliran dana juga tidak diperkenankan ke Sonjo, meskipun kami bisa mendanai, loh kan aneh. Lalu gimana caranya mendanai? Yaitu adalah kami punya mitra-mitra, misalkan ada Lasisnu, Yayasan Rumpun Nurani, ACT dan lain sebagainya. Kalau ada bantuan, kemudian kita tanyakan kepada rekan-rekan siapa yang bisa membantu. Ya sudah, nanti kita informasikan dan kredit itu kepada rekan-rekan itu. Jadi balik lagi kita istilahnya adalah melakukan advokasi ataupun juga melakukan kayak makelaran ya. Tapi kalau di Jawa itu hati-hati dengan makelaran karena biasanya ada kata-kata begini. Yang ini kami garis bawahi. Kata-kata itu mengatakan talang ki mesti teles. Setiap pipa saluran air itu pasti basah. Saya mengatakan kalau talang itu teles berarti teknologinya belum hebat. Ada talang yang tidak teles. Nah, apa itu? Sonjo. Jadi aliran dana ada dari A ke B, tetapi Sonjo tidak mendapatkan apapun. Karena kita fungsinya adalah memang untuk berada di kondisi pandemi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian. Nasibnya sama Pak dengan CISDI, teles. Boten teles ki Pak. Enggak, ini pakai teknologi yang agak canggih, kira-kira begitu. Nah, kami terdiri mulai dari 24 Maret 2020, lalu sekarang sudah terdiri dari 19 WA Group. Anggota kami ada 1.700 dan kami bergerak di 3 bidang sekaligus, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi skema yang kami lakukan itu pemikirannya adalah begini. Apa yang akan terjadi kalau perekonomian ini kemudian kalau lockdown itu diperlakukan? Jika lockdown diperlakukan, maka mungkin nggak perekonomian masih tetap berjalan, prokes masih tetap berjalan. Itulah setting yang kami pakai, kemudian kami mengembangkan itu. Jadi macam-macam, mau jualannya monggo, dan bahkan sekarang teman-teman UMKM di Sonjo itu sudah mulai ekspor dalam waktu 16 bulan ini. Jadi banyak penguatan dan lain sebagainya, semua penguatannya free. Semua fasilitas di Sonjo boleh digunakan secara free, dan kami kemudian mulai mendorong untuk sekarang kami masuk ke Kudus, Bu. Operasi ke Kudus, kemudian membantu memberikan BIMTEK, semuanya pakai Zoom. Ini ada lagi tawaran ke Jepara, Bu. Nah, kami juga menggandeng NU dan juga MCCC gitu. Nah, ini semakin banyak yang bisa kita gandeng, ini kami alhamdulillah, apalagi kalau nanti bisa menggandeng Puspa, itu sangat kami akan senang sekali. Jadi gerakan awal ini adalah tanpa apakah ini by design? Sebenarnya tidak bisa juga by design. Yang terjadi adalah ketika ini berkembang kemudian kita menata diri. Jadi kita mulai dari gerakan bonek, pokoknya jalan saja. Begitu orang gila ketemu orang gila, awalnya begitu. Lalu kemudian muncul orang gila yang profesional itu gabung. Nah, ini ada saya membawa 2 orang gila ini mengantar 2 orang gila yang profesional. Yang satu Dr. Glory, yang satunya adalah Dr. Amina. Jadi kalau kami di Sonjo karena expertnya banyak, apapun masalahnya kita berikan kepada ahlinya. Nah, jadi kalau ahli ekonomi kita turunkan ekonomi, kalau nanti bicara tentang sosial kita turunkan sosial. Kayak di Kudus kita kemarin mengajak juga rekan-rekan psikolog dan psikiater. Karena kebetulan kami punya link juga ke sana, jadi kita dorong menggunakan itu. Dan alhamdulillah berjalan. Sekarang beberapa shelter sudah terbentuk di Kudus.
Nah, ini Jepara nanti next step akan Jepara. Monggo kalau nanti kaitannya diinginkan di Puspa di Jawa Barat, kami dengan senang hati. Dan Bu Sri Aminah juga sudah ada tim dari Bu Sri Aminah, yaitu disebut dengan Sonjo Saras. Saras itu artinya sehat, gitu ya. Yang intinya sebenarnya adalah beliau membawai tim itu akan memberikan supervisi untuk quality control dari shelter-shelter. Nah, ini nanti Bu Sri Aminah itu yang membuat guidance book, Pak Glory ini yang mengembangkan sistem tadi shelter bertingkat dan juga referral proses yang bisa naik turun. Nah, ini nanti banyak hal yang monggo nanti bisa langsung didiskusikan oleh ahlinya. Mungkin demikian dari saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin Dr. Glory ada yang mau ditambahkan atau mau langsung tanya jawab aja, Dok, dengan dokter. Langsung tanya jawab. Langsung tanya jawab aja ya. Monggo, derek saja, ikut aja. Monggo. Jadi selain supervisor kabupaten kota di sini ada banyak, saya lihat di layar cukup banyak yang dari puskesmas juga ikut, alhamdulillah. Ada yang dari bagian promkesnya, dari puskesmasnya. Monggo, mangga Bapak dan Ibu, ini antara mangga sama monggo ketemu hari ini. Ya. Dan silahkan kalau mau langsung bertanya tentang, atau mungkin boleh sedikit curhat colongan mengenai susahnya mengisolasi. Kalau saya boleh meminta mungkin Pak Ferdinand untuk memantik diskusi, Pak, dari teman-teman kabupaten kota, mungkin ada yang lebih dahulu ingin disampaikan di tingkat provinsi, atau sebelum Pak Ferdinand barangkali Prof. Akmal dan Pak Yudi ada yang mau disampaikan. Pak Yudi ini berada di Bandung dan deg-degannya saya nggak kira-kira karena beliau ada di Bandung, tapi kita semua yang ada di yang lain-lain juga ada di Jawa Barat, dan itu ledakannya cukup kuat, Pak Rim. Bandung dengan Kerawang yang sangat dua yang lumayan banyak. Jadi mangga Pak Yudi dan Prof. Akmal kalau ada yang mau disampaikan singkat, kemudian saya serahkan Pak Ferdinand kalau mau memantik diskusi, karena yang paham lapangan adalah Pak Ferdinand, Bu Wiwi dengan Bapak dan Ibu Supervisor Kabupaten Kota. Silakan. Mangga Pak Yudi. Dari saya nggak ada, Bu. Salam kenal untuk Pak Rimawan, Mbak Glory, dan Dr. Sri. Saya Yudi dari Bandung. Pak Yudi ini dulu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kemudian beliau Irjen di Kemkes, dan kemudian saya sangat beruntung karena bisa jadi anak buahnya di Kementerian Kesehatan, jadi staf khusus Menteri, beliau ketua kelas, Pak. Saya dengan Prof. Akmal anggotanya waktu zaman Prof. Mila. Silakan Prof. Akmal kalau mau ada yang ditambahkan. Saya nggak ada, cuman saya kalau Pak Rim saya udah kenalan dari awal ini gerakan anti korupsi. Sama Pak Yudi kerjanya juga anti korupsi waktu jadi Irjen. Jadi cocok. Itu aja enggak. Mungkin dari teman-teman silakan, karena saya paling tidak saya lama ngikuti WA grupnya di Sonjo. Jadi saya agak ngikutin tiap hari itu loh. Gerakan-gerakan teman-teman di sana, alhamdulillah luar biasa. Saya kira nanti silakan ditanyakan, karena menurut saya hampir bisa dipastikan akan ada lah di tempat-tempat di mana shelter itu dibutuhkan. Tapi memang kalau nggak ada percontohannya yang barangkali ini, teman-teman untuk memulai nanti supervisor maupun dokter puskesmas mungkin agak ragu juga ya, apalagi kalau nanti kita tahu sudah tentu kita mesti kontak dengan kepala desa atau camat dan sebagainya. Nah, barangkali teman-teman bisa menanyakan nanti startnya gimana dan sebagainya. Saya yakin kalau begitu kita tracing kemudian testing, ya kebutuhan berikutnya itu kan isolasi dan sebagainya, itu yang saya kira akan jadi masalah. Mudah-mudahan malam ini akan memberikan manfaat. Makasih banyak sekali lagi Pak Rim dan teman-teman Dr. Glory dan Dr. Aminah. Senang sekali bisa malam ini ada acara ini. Makasih. Sama-sama, Prof. Makasih Prof. Pak Rim, Dr. Glory dan Dr. Aminah. Teman-teman supervisor kabupaten kota dan provinsi ini bekerja berdasarkan data, Pak. Jadi tim Puspa yang 500 orang itu setiap hari mengisi
form data dan kemudian dikeluarkan di dalam dashboard, dalam sebuah dashboard yang terbuka untuk publik. Saya akan share di chat dan monggo kalau mau dibuka-buka, ditilik-tilik, itu bisa di-copy, siapa tahu Pak bisa kepake juga, jadi kita tukeran. Kalau Pak Rim mau dibuatin misalnya gitu, itu sebenarnya nggak ada biaya dalam tanda kutip Pak itu. Jadi ini magicnya tuh bekerja tanpa biaya itu tadi, tapi bisa menghasilkan sebuah dashboard yang replicable. Saya akan tulis di chat, monggo Bapak dan Ibu lihat dan nanti kita bisa bicara itu hal lain. Tapi silakan. Sekarang tentang shelter sendiri Pak Ferdinand, saya serahkan ke Pak Ferdinand. Terima kasih Bu Dia. Salam kenal Pak Rimawan. Ya. Jadi memang, tapi yang pertama saya tuh kepingin tahu itu sonjo angkringan itu apa itu? Namanya itu kan terus terang saja. Ya, itu yang pertama Pak. Mesti dilihat di kamus Webster itu. Itu makanya. Iya. Jangan nyari tempe goreng Pak, tapi di sini Pak Ferdinand angkringannya nggak ada tempe goreng. Iya, iya. Karena kegiatan kita juga kan Pak, sebenarnya banyak membantu teman-teman di dinas kesehatan sampai di puskesmas. Bagaimana supaya bisa, memang tadi kalau soal shelter tadi itu memang itu lumayan kalau saya pikir nanti di lapangan, mungkin Ibu Bapak yang dari kabupaten itu yang bisa melihat langsung bagaimana terkait dengan shelter untuk karantina nantinya, karantina dan isolasi sebenarnya. Nah, mungkin itu maksudnya, tapi karena begini Pak, pemahaman saya sebenarnya itu belum optimal. Karena kalau sudah optimal itu kan kelihatan akan turun dengan sendirinya kalau mereka itu bisa. Tapi di dalam laporan kan masih 100% kebanyakan untuk karantina dan isolasi. Padahal sebenarnya mungkin belum optimal karena dia tuh akan memutus, karena kata kunci dari COVID ini kalau bisa kita karantina dan isolasi sebenarnya selesai selama 14 hari. Jadi memang banyak tantangan Pak di lapangan. Tantangannya itu mulai dari soal stigma, kemudian soal-soal yang lain juga terkait dengan untuk karantina dan isolasi dan sebagainya Pak. Jadi memang ini banyak hal yang kita alami sebenarnya di lapangan untuk dapat menerapkan secara benar mengenai data-data tersebut. Iya. Itu aja dulu Pak, silakan Pak Rimawan. Monggo ini langsung mungkin Dr. Glory atau Dr. Aminah yang akan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Langsung saja. Suara saya dengar nggih? Iya Pak. Ya. Kedengaran Dr. Glory. Ya. Sedikit saya ceritakan sekilas tentang situasi Kabupaten Bantul nggih. Jadi saya kebetulan bekerja di puskesmas, salah satu puskesmas di Kabupaten Bantul, yaitu Puskesmas Bambang Lipuro. Jadi di Bantul itu kami jumlah penduduknya itu ada sekitar 180.000, ya, hampir 1 juta jumlah penduduk Kabupaten Bantul. Dan di sana ada 27 puskesmas. 27 puskesmas, 17 kecamatan. Ya, jadi awal kita mengetahui bahwa terjadinya pandemi, kita langsung mengambil sikap untuk membuat sesuatu terobosan, yaitu mendirikan rumah sakit lapangan khusus COVID. Karena kita melihat bahwa di Kabupaten Bantul sendiri itu saat itu hanya ada 4 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. 4 rumah sakit rujukan, di mana kapasitas bednya itu cukup terbatas juga. Jadi ini adalah konsep pandemi. Tidak mungkin dengan bed sekian akan bisa untuk menangani pandemi. Akhirnya dalam waktu tempo hanya 2 minggu, rumah sakit lapangan bisa terbentuk, bisa jalan. Kita ditarget saat itu oleh Pak Kepala Dinas. Memang gedungnya memakai gedung bekas Puskesmas Bambang Lipuro yang lama. Jadi ini background saya ini Puskesmas Bambang Lipuro yang baru kebetulan. Oke, jadi gedung yang lama itu bekas rawat inap, kita sulap menjadi rumah sakit lapangan. Itu juga kami menggunakan dana-dana recofusing anggaran daripada OPD-OPD dinas yang lain. Jadi terobosan dari Pak Kepala Dinas saat itu bisa menghadap Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda meminta anggaran, dan akhirnya kita bisa goal anggaran itu berjalan. Saat itu kita dikasih anggaran 8 miliar untuk penanganan 2 bulan. Jadi sebetulnya saya dijanjikan menjadi kepala rumah sakit lapangan itu hanya 2 bulan saat itu, hanya April dan Mei.
tahun 2020 saya hanya dibilang Pak Glory 2 bulan saja jadi kepala, habis itu sudah oke, saya bilang kayak gitu. Ternyata anggaran 8 miliar itu kami bisa lakukan penghematan sampai dengan bisa jalan 4 sampai dengan 5 bulan, dan sampai dengan hari ini memang masih terus berjalan. Kapasitasnya 50 bed ya, 50 bed. Dulunya kami rumah sakit lapangan itu pertama kali ya merawat itu sama teman-teman di puskesmas. Saat itu kita merawat yang antibodi positif, reaktif, terus kita menunggu swab dan lain-lain seperti itu. Dan sebetulnya rohnya rumah sakit lapangan di perbubnya itu adalah untuk menangani pasien-pasien yang stabil. Tidak boleh usia tua, tidak boleh anak kecil, ibu hamil dan lain-lain, itu perbubnya seperti itu. Tetapi berkembangnya waktu, berkembangnya jalan, semua itu sudah kami lewati. Jadi kami di dalam pandemi ini kami nggak bisa menunggu aturan itu turun dulu baru semuanya berubah, itu tidak bisa. Jadi kami terus berproses terus, akhirnya rumah sakit lapangan sampai dengan hari ini kami bisa meningkatkan kapasitas kami sudah bisa menangani pasien untuk ringan sedang, bahkan kemarin kami diberi target dalam waktu hanya 3 hari kita menyulap salah satu ruangan untuk sebagai tempat persalinan ibu hamil yang positif confirm COVID ya. Seperti itu. Jadi kami karena melihat situasi keadaan bahwa banyak ibu hamil yang positif seperti itu. Dan yang kami tangani juga bervariasi dari balita, dari anak kecil dan lain-lain sampai dengan orang tua. Kapasitas 50 sangat terbatas. Kita melihat situasi yang ada, akhirnya kita mendirikan shelter kabupaten. Shelter kabupaten pertama yang kami dirikan adalah shelter kabupaten yang di Semaul, itu depan puskesmas saya ini. Di depannya itu ada shelter, itu punyanya desa. BUMDes, gedung nggak pakai, kita pinjam, itu kapasitasnya 15 ternyata kurang. Kita akhirnya bikin shelter kabupaten lagi, yaitu shelter yang ada di Niten, kapasitasnya 88, ternyata kurang lagi, kita buat lagi shelter kabupaten yang Patmasuri. Ya, itu kapasitasnya 60, ternyata juga masih kurang terus. Dan itu semua juga berkat anggaran semua dari Pemda, dan tentu saja Sonjo juga banyak terlibat di sini. Dan pertama kali saya kenal Sonjo itu sebetulnya saya di WA khusus oleh Prof. Rimawan, diajak ikut bergabung. Saat itu saya juga masih bilang pikir-pikir Prof, karena saat itu kapasitas saya itu ya sebetulnya hanya pegawai biasa. Jadi saya itu sepertinya kok tidak layak berbareng dengan para senior-senior, para sejawat-sejawat yang bergabung di situ. Dan terus saya diyakinkan bahwa udah ikut Sonjo saja nggak apa-apa Pak Glory. Bahkan sekarang saya grupnya Sonjo juga cukup banyak saya diikutkan seperti itu. Melihat situasi yang ada dan anggaran Pemda yang cukup terbatas, jadi semua dari anggaran rumah sakit lapangan sampai dengan 3 shelter kabupaten semua tidak berbayar sama sekali, 0 rupiah, pasien 0 rupiah, ya. Dan itu semua anggaran dari Pemda, dan kami juga tidak pernah sekalipun mengklaimkan ke Kementerian Kesehatan, 0 rupiah. Jadi kami pun pasien COVID yang sudah kami tangani dengan sampai saat ini sudah ribuan, itu pun kami tidak pernah sepeser pun minta ke kementerian bahwa ini tolong dicairkan untuk kami, itu tidak pernah. Jadi sampai saat ini. Dan kita tahu keterbatasan dari Pemda Bantul, sebetulnya Kabupaten Bantul itu bukan kabupaten yang kaya. Jadi kita itu sebetulnya kalau di Jogja itu urutan Bantul itu paling nomor 4 atau 3 lah urutan terkayanya di Yogyakarta sebetulnya. Tapi karena kita punya niat bahwa ini harus kita tangani bersama-sama, melihat situasi seperti ini sepertinya tidak mungkin kalau ini dibebankan kepada Pemda saja, makanya kami berinisiatif untuk mendirikan shelter desa. Ya, shelter desa itu saya inisiasi saya sebagai kepala puskesmas, jadi saya posisinya juga masih aktif sebagai kepala puskesmas yang menjabat PLT Direktur Rumah Sakit Lapangan. Saya turun sendiri ke lapangan, saya temui Bu Lurah saat itu, saya ceritakan situasi kondisi keadaan saat ini bahwa penambahan kasus cukup signifikan luar biasa. Dan saya bilang, saya berjanji bahwa Bu Lurah ini shelter desa hanya untuk menangani pasien-pasien yang khusus desa kamu saja. Nah, seperti itu. Dan saat itu Bu Lurah setuju, dia mencarikan lokasi, dia tanya saya kriteria lokasi untuk shelter desa itu seperti apa. Saya bilang lokasinya yang penting itu jauh dari tetangga sebelah, itu maksudnya istilahnya nggak begitu terlalu berdekatan. Terus aksesnya bagus, bisa dilalui oleh mobil dan kendaraan, aksesnya bagus, mempunyai kamar mandi, mempunyai ruangan-ruangan, dan itu tidak usah ruangan itu disekat khusus 1 orang 1, tidak usah. Jadi cukup kita membedakan antara cowok dan cewek saja. Karena saya berpikir bahwa nantinya yang akan ditangani di shelter desa itu adalah pasien-pasien yang tanpa gejala. Dan
Kalau dia sama-sama positif itu sebetulnya kalau dicampur itu nggak usah takut. Jadi enggak apa-apa. Kalau sama-sama positif, tapi kalau ada yang negatif menunggu hasil swab dicampur sama yang sudah confirm positif, lah itu yang enggak boleh sebetulnya. Jadi kita minta suatu ruangan dan akhirnya kita punya gedung SD yang bisa kami sekat, yang kapasitasnya waktu itu saya lihat Bu Lurah ini bisa sampai dengan 50. Monggo ini segala sesuatunya harus dipersiapkan karena ini pandemi, dipersiapkan. Oke, kalau sekarang kita baru jalan 10 dulu, tapi besok harus selalu di-up, saya bilang gitu, selalu dinaikkan. Dan sampai dengan saat ini sudah bisa kapasitasnya 30 seperti itu. Sudah berhasil saya menembus 1 desa. Jadi kami di Bambang Liporo itu ada 3 desa, nggih. Ada 3 desa, saya membawa 3 desa. Saya berpindah lagi ke desa 1 lagi, si Sidomulyo maupun Mulyodadi. Jadi saya telepon Pak Lurahnya, saya bilang saya minta waktu, saya pengen ketemu, saya bilang gitu, kita pengen diskusi dan diterima dengan baik. Saat itu saya juga hanya bercerita bahwa kasusnya sangat luar biasa. Kalau ini hanya dipasrahkan oleh Pemda Bantul saja ini tidak akan kuat. Mari kita desa harus bergotong royong untuk membangun ini. Dan akhirnya dicarikan tempat. Kalau yang Sidomulyo itu cukup unik. Ini memakai lokasi perkemahan, bukit perkemahan. Jadi perkemahan kita pakai itu ada aula, ada suatu aulanya. Itu akhirnya kita disekat oleh mereka, dibentuk kamar-kamar dan kapasitasnya bisa 19. Oke. Lalu saya beranjak ke Mulyodadi. Sedikit cerita di Mulyodadi ini saya menemukan tantangan juga, yaitu ternyata masyarakat pengen audiensi dengan saya. Alasannya kenapa saya harus mendirikan shelter desa. Di situ di wilayah situ alasannya apa? Terus masyarakat pengen tanya tentang COVID dan lain-lain semuanya. Saya bilang oke, saya siap. Saat itu dihadiri kurang lebih sekitar perwakilan itu ada sekitar 20-an atau 30-an warga masyarakat yang habis diskusi dengan kami. Seperti itu, dengan Pak Lurah juga. Dan kita diskusi panjang lebar, sampai dengan waktu itu 2 jam. Dan akhirnya pun keputusan terakhir, mereka menolak. Menolak untuk ditempati. Shelter, wilayah itu shelter, untuk dijadikan shelter desa. Dan saat itu saya bilang, Pak Lurah, tidak usah putus asa Pak Lurah. Ini sesuatu hal yang biasa, kita ditolak, nggak apa-apa. Mari kita cari tempat lagi, kita berusaha lagi, dan akhirnya kita menemukan salah satu gedung yang dulunya di lembaga pelatihan kerja bekas LPK yang tidak kepakai, dan itu ternyata disewa orang, suatu yayasan atau apa, kita nembung, kita sampaikan dan ternyata diperbolehkan, kapasitasnya bisa 10 dan sekarang akan dibuka lagi di bawah, bisa kapasitasnya kita naikkan menjadi 30 seperti itu. Jadi semua yang dilakukan itu murni memakai gotong royong desa, ya. Jadi untuk makan dan minumnya itu sudah ada jadwalnya, sudah terjadwal, desa mana, dusun mana yang akan mensupport seperti itu. Kalau yang di desa Sidomulyo itu anggaran makannya itu dibagi per pedukuhan. Jadi pedukuhan mana yang ada pasiennya. Jadi kami pakainya RT Dukuh, ya, RT Dukuh baru lurah, kan seperti itu. Itu menyetor angka. Jadi menyetor uang sejumlah 12.500 kalikan 3 kali makan, kalikan 10 hari, nanti tinggal nyetor anggaran itu ke pengelola shelter yang di Pangul, shelter itu, terus mereka yang akan memasakkan dan menjadikan itu sebagai untuk konsumsi mereka, seperti itu. Tetapi ini semua untuk penanganan kesehatannya itu didampingi oleh puskesmas. Jadi penanganan di Kabupaten Bantul untuk khusus COVID ini sebetulnya senternya ada di rumah sakit lapangan. Jadi setiap hari HP saya selalu mendapatkan notis positif dari teman-teman 27 puskesmas yang melakukan swab. Seperti itu. Hari ini saya mendapatkan notis itu sekitar 150 positif di kami. Hasil positifnya itu kami langsung breakdown, ini puskesmas mana, kita sebar ke kepala puskesmasnya masing-masing. Hal pertama yang kita tanyakan adalah saat itu ini mau kemana? Apakah ini mau ke rumah sakit rujukan, atau ini mau cukup ke rumah sakit lapangan, atau ini ke shelter kabupaten, atau ini bisa ke shelter desa, seperti itu. Itu kita breakdown, kita bagi seperti itu sampai terpetakan semua. Nantinya setelah itu baru kita melakukan 3T, ya, testing, tracing untuk mencari kontak eratnya, seperti itu. Jadi kita bagi seperti itu, selalu berproses. Memang shelter desa ini tidak semua kecamatan punya. Tidak semua kecamatan punya, hanya ada beberapa, dan memang
ternyata lonjakan kasus hari ini di Kabupaten Bantul cukup sangat luar biasa. Sekedar info saja, ya kita bukan menakut-nakuti, semua rumah sakit di Yogyakarta penuh. Saya punya imbon-imbon, 4 pasien saya yang di rumah sakit lapangan mengalami desaturasi, mau kita rujuk sudah 2 hari ini pun tidak dapat tempat, karena ini stuck semuanya. Dan sekedar info saja, antrian untuk mau masuk shelter kabupaten hari ini sudah di angka 80 orang. 80 orang belum bisa mendapatkan tempat. Karena apa? Kita ketahui bahwa merawat pasien COVID itu butuh waktu antara 7-8 hari ya untuk mencapai hari ke-10 kan. Jadi hari spread 3 hari baru keluar, itu kita hari ke-10-nya kan 7 harian. Itu sudah minimal sekali 7 hari ya. Jadi untuk merawat butuh waktu 7-8 hari, tapi untuk menemukan cukup 1-2 hari aja sudah ketemu pasien COVID sekarang cukup mudah sekali. Dan apalagi sekarang saat ini sudah ada, kemarin kita di Bantul, di Bambang Lipuro sudah menjadi pilot project-nya dengan Jakarta tentang penggunaan RDT antigen swab 3602, KMK 3602, itu sangat cepat sekali. Jadi hanya tempo 10 menit saja kita sudah tahu ini positif atau negatif, langsung kita lakukan isolasi dan karantina seperti itu. Dan ternyata sekarang kesadaran masyarakat juga cukup tinggi. Mereka swab mandiri itu juga banyak, swab antigen mandiri tiba-tiba jedul positifnya itu langsung menghubungi puskesmas, ini saya positif seperti itu. Contoh saja hari ini saya di Bambang Lipuro itu notis saya ada 8 positif, tetapi 8 positif hari ini khusus di Bambang Lipuro, tetapi yang swab mandiri antigen itu ada sekitar 7-8 juga tadi notis dari itunya. Oke, jadi sepertinya ini harus kita selesaikan bersama-sama karena kita juga baru tahun ini sepertinya kenaikan kasus ini cukup signifikan karena selama ini yang saya pantau keadaannya semua sepertinya baik-baik saja dan bisa ditangani, semua sistem naik turun bisa, tetapi sepertinya sekarang sudah stuck ini saya karena shelter kabupaten saya nggak bisa nurunkan shelter desa karena shelter desa hanya beberapa yang punya. Dan kemarin saya sudah menghadap Pak Sekda, Pak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas kita menghadap, saya ingin adakan rapat segera dan besok pagi saya diagendakan untuk rapat untuk supaya segera membuka shelter-shelter desa di tempat-tempat lain seperti itu. Jadi memang di Kabupaten Bantul belum semuanya untuk mempunyai shelter desa, tapi khusus di Bambang Lipuro saya 3 desa ini sudah mempunyai shelter desa. Oke, seperti itu mungkin singkat cerita saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Glory, ya pengalamannya bagus sekali Pak. Mungkin teman-teman dari supervisor kabupaten, karena sekarang kan lagi meningkat juga kasus kita di Jawa Barat Pak sebenarnya. Jadi masalah shelter itu bagaimana yang ada, mungkin silakan yang Kota Bandung, Bu Santi. Ada yang mau disampaikan? Izin Pak Fel, mungkin silakan Pak Yuri. Mungkin Bu Aminah dulu barangkali untuk sharing. Oh iya, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menindaklanjuti Dr. Glory. Kalau Dr. Glory nanti sudah membuat shelter, maka misalnya dengan Pak Kades seperti Sitomulyo, sudah mengizinkan ada suatu tempat, kemudian kami Sonjo turun. Kami menemui Pak Edi butuh apa, kemudian kita suplai dari Sonjo, dari kasur, dari oksimetri, dan pada waktu itu kami tentir kira-kira 1 jam, 1,5 jam, Satgas, kemudian Pak Lurah, Sidomulyo, kita terangkan main money material method dan mesinnya untuk penyelenggaraan shelter. Waktu itu kami belum menyusun buku, tapi karena kita biasa di manajemen, jadi kita jelaskan satu persatu siapa mengerjakan apa, tugasnya apa, dan oleh siapa, bagaimana, termasuk bagaimana WA Group itu sangat berperan, itu sudah ada di presentasi saya. Kalau pasien datang diapakan, harus dicatat, itu kan semua dari puskesmas, ditentukan positif, kemudian puskesmas sebagai triase disaster prahospital, dia akan membagi mana yang ke shelter pedukuhan, mana yang ke shelter desa, mana yang ke shelter kabupaten, mana rumah sakit lapangan, dan seterusnya itu dari puskesmas. Nah, khusus untuk shelter desa, ini pengalaman kami ada 2, satu di Bantul, satu di Sleman. Kalau di Bantul, kami nentir dari awal. Jadi pasien datang dari puskesmas sudah memberikan info dengan WA,
tentang nama, nomor HP, kemudian kondisinya, saturasinya, dan tensi, kemudian suhu seperti itu, kemudian diterima oleh petugas shelter. Itu kita ajari di sana. Diterima petugas shelter, dikasih barrier, walaupun barriernya menyusul ya membuatnya, tetapi kita sudah kasih gambaran jaraknya harus berapa seandainya belum ada barrier, karena waktu itu mendadak pasiennya banyak, sehingga kasur pun dalam 1 hari kami antar ke sana. Nah, itu kemudian diajari pasien-pasien itu cara menggunakan oximeter dan termogan dan seterusnya, sehingga pada waktu masuk di kamar, di sana sudah disiapkan alat-alat pantau itu, tiap hari pagi sore memantau, kemudian pantauan di WA kepada petugas shelter, jadi semua anggota pasien-pasien yang di shelter itu masuk di WA group dari shelter, sehingga semua orang yang mondok, yang diisolasi itu setiap hari memonitor dirinya. Ini di Sidomulyo ini jalan sampai sekarang, saya visitasi baru minggu lalu, itu bisa jalan dengan baik. Jadi dilaporkan pada petugas shelter akan merekap di dalam buku apapun di dalam tabel yang sudah kami buatkan seperti itu. Kalau ada yang gawat, misalnya ada yang memberat, saturasi kurang 95, kemudian menjadi sesak nafas atau panas, kemudian akan lapor ke petugas puskesmas, tidak harus pakai WA, tapi bisa langsung telepon, sehingga petugas puskesmas akan mudah mengidentifikasi kegawatan. Mungkin kalau butuh oksigen, harus membimbing petugas shelternya untuk memberikan oksigen, kalau di shelternya tersedia, ya. Kalau enggak, petugas puskesmas harus segera datang untuk memeriksa. Kenapa perlu diperiksa? Karena kebetulan saya tugasnya di rumah sakit rujukan COVID dan ikut dalam evaluasi penanggulangan COVID di rumah sakit kami. Itu sering beberapa kali dari puskesmas mengatakan bahwa ada pasien dari shelter mau dirujuk ke rumah sakit kami. Katanya situasinya masih relatif baik, tetapi di UGD ternyata saturasi sudah turun, sehingga yang diperlukan bukan bed COVID biasa, isolasi untuk kasus berat, tapi kritikal misalnya. Sehingga dalam hal ini kami sertakan puskesmas, petugas puskesmas harus melihat langsung tentang kegawatannya, sehingga nanti pada waktu mencarikan rujukan, itu mencari rumah sakit, misalnya butuh ICU ya yang ada ICU-nya, sehingga pasien tidak akan lama tertahan di rumah sakit yang tidak tepat. Seperti itu. Nah, kemudian setelah seperti itu untuk penerimaan dan monitoring pasien, kemudian kita berjalan dalam aktivitas harian. Aktivitas harian akhirnya kita buatkan panduan, tapi yang kami tentir pada waktu itu karena buku panduan belum jadi, adalah terutama tentang limbah. Awas kalau pakai catering, karena waktu itu kan makanan itu jadi masalah, sehingga Pak Lurah Sidomulyo awalnya itu memberikan sembako seharga 200.000. Jadi kita selalu kontak dengan Pak Lurah, 200.000 untuk sembako yang dimasak sendiri oleh pasiennya. Kalau masak sendiri kan nggak ada limbah infeksius, karena nanti alat masaknya direndam pakai sabun cuci, kemudian bisa dipakai kembali. Nah, kalau pakai catering, maka ini kita terangkan karena ini masyarakat biasanya agak susah. Kalau pakai catering, maka kerdusnya, bungkusnya, kemasannya itu kalau dipakai untuk makan dan sendoknya itu kena air liur, itu limbah infeksius. Maka kalau dikirim dengan catering dengan kotak, silahkan diwadahi, dipindah ke piring-piringnya, sehingga yang kotak dan sendoknya nggak dipakai, dan sebelum memegang itu cuci tangan, itu menjadi limbah domestik. Jadi seperti itu, kami terangkan hal-hal yang krusial pada mereka, dan itu ternyata untuk di Sidomulyo itu berjalan. Minggu lalu kami ke sana. Dan memang Pak Lurah Sidomulyo ini visioner. Beliau menggunakan dana desa. Jadi untuk petugas shelter itu mudah-mudah, dibayar 50.000 per shift. Kalau malam 2 orang, itu dibayar 100.000 karena 2 orang. Jadi saya menganggarkan 6 juta dok untuk jaga. Tapi memang betul-betul tenaganya smart. Jadi apa yang akhirnya kita kasih buku itu bisa relatif berjalan dengan baik. Nanti di tempat lain biasanya pakai relawan, itu tentu akan berbeda. Kemudian kalau di Sleman, pada waktu itu juga ada shelter, dari Kepala Dinas mengatakan ada 7 desa. Kemudian tim relawan kami turun mengidentifikasi, karena kami turun sekali ternyata nggak hidup, diidentifikasi ada 2 yang semangat, tapi yang lain nggak hidup. Itu di situ kita menghidupkan kembali, kita mengajari untuk memulai.
Jadi sekali lagi ketemu dengan Satgas, kemudian menjelaskan tentang Man-Money Material Method tadi, kemudian kita kawal sampai sekarang. Yang menarik lagi adalah pesantren. Kalau di Kabupaten Sleman, pesantren yang tercatat di kantor agama itu mendapat paparan tentang COVID. Dan setiap pesantren harus punya ruang isolasi maupun ruang karantina yang menggunakan ruang belajar. Salah satu pesantren yang kami kawal itu mempunyai 800 santri dan pada waktu itu 80 santri positif. Tapi bisa tertangani dengan baik di pesantren itu sendiri. Mungkin tadi Dr. Glory menyatakan ada shelter Padmasuri tingkat kabupaten di Bantul. Itu dipantik karena ada suatu pesantren di Kabupaten Bantul yang belum menyiapkan seperti itu, sehingga kemudian Dr. Glory itu tergesa-gesa untuk segera harus ada shelter Padmasuri. Nah, di pesantren yang kami kawal ini, untuk antisipasi ini nanti, santri kan pada waktu Lebaran pulang ke orang tuanya. Ini nanti akan kembali ke Jogja. Itu sudah antisipasi dengan mitigasi. Mitigasinya adalah semua santri akan dites antigen. Kalau yang positif, nanti langsung diisolasi, tapi tetap dalam pantauan petugas puskesmas. Walaupun ada petugas di situ, tetap disaster triase dan supervisi tetap dari puskesmas. Kemudian kalau yang negatif bisa langsung ikut belajar. Orang tuanya nggak mampu dikarantina 2 minggu karena tidak mampu membayar. Itu salah satu pesantren yang kami kawal. Sebagai gambaran, kami pernah menangani pesantren yang hanya 20 pesantrinya. Tetapi beliau, si pemilik tidak mendaftarkan ke kantor agama. Sehingga pada waktu terjadi kasus, itu sangat kebingungan. Pagi-pagi jam 5-an saya ditelepon dengan tergopoh-gopoh yang empunya, bahwa santri-santrinya sepertinya kena COVID, lemes, dan seterusnya. Kemudian kami menghubungi kepala dinas, begitu didatangi ternyata 9 dari 20 itu positif. Dan ustadznya saya tanya, apa ustadz apa pesantren ini tidak didaftarkan di kantor agama? Tidak. Apakah ustadz tidak mendapat sosialisasi dari Dinkes, Satgas, maupun dari kantor agama? Karena kalau sudah terdaftar akan mendapat sosialisasi sehingga nggak akan bingung. Mengatakan karena memang tidak terdaftar. Sehingga waktu itu Ustadz mengatakan, kami bingung Bu Dokter, mau saya apakan? Jadi tadi malam cuma saya suruh tinggal di kamar saja. Seperti itu. Ini gambaran yang 800 orang dengan 80 kasus tertangani dengan apik, tetapi ini yang hanya 20 orang, tapi tidak mendaftarkan, itu seperti itu. Ternyata sebenarnya beberapa pesantren itu memang pada belum mendaftarkan ke kantor agama. Apakah seperti ini juga terjadi di tempat lain gitu. Sehingga tidak bisa di-cover oleh Dinas Kesehatan, Satgas, dan kalau untuk perjalanan shelter desa, pesantren, dan seterusnya, itu kami susunkan buku karena tidak selalu kami bisa dihubungi karena banyak ya. Jadi kami memang membagikan buku itu ke pesantren maupun ke shelter yang kami bina, seperti itu. Mungkin itu pancingan dari saya. Mungkin nanti akan ada diskusi selanjutnya. Terima kasih Bu Aminah dan juga Dr. Glory tadi. Silakan teman-teman, kalau saya lihat nih banyak sekali inovasi yang bisa membantu nantinya kita di dalam mengatasi masalah COVID di wilayah kita masing-masing. Ya, karena memang masalah shelter itu juga salah satu kendala sebenarnya yang ada di kita selama ini. Ada tangannya oh ya, Ferdinand, Pak Ferdinand. Ya, silakan Bu Melisa. Ya Ica aja Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Ica. Saya mengikuti diskusi tadi menarik sekali gitu. Dan kita tahu ini mungkin bisa jadi penolong yang amat sangat berguna gitu. Nah, saya dengan tim sedang menyiapkan materi komunikasi, Pak. Tujuannya adalah untuk bisa membantu teman-teman di lapangan mengkomunikasikan apapun itu tindakan yang harus diambil ketika misalnya ada pasien yang positif, harus isolasi, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik buat saya adalah tadi ketika Dokter Glory cerita
ada proses membujuk warga, kemudian ada penolakan dan lain sebagainya gitu. Yang saya ingin tanyakan lebih jauh, waktu itu cara membujuknya seperti apa gitu. Kemudian biasanya kan kalau membujuk kan akan menyampaikan beberapa keuntungan gitu ya, framing beberapa keuntungan yang akan didapat warga. Bagaimana waktu itu menyampaikannya? Yang kedua, ketika terjadi penolakan, kalau saya boleh tahu alasan-alasan penolakan dari warga itu apa dan bagaimana caranya kemudian bisa berdialog dan menjembatani mungkin ada ketakutan dan lain sebagainya dari warga. Saya membayangkan kalau kemudian best practice ini bisa kita tangkap, kita bisa bantu untuk menyiapkan semacam panduan komunikasi lah ke teman-teman di lapangan kalau memang mau mulai membuat shelter di lokasi kerjanya masing-masing. Gitu. Terima kasih. Ini Dr. Yurdina ini bagian dari tim CISDI, Pak Rimawan, Dr. Glory, Bu Dr. Aminah, dokter yang udah nggak dokter katanya. Jadi mungkin kami itu dari tim CISDI memang ingin membuat tim Puspa melalui supervisor kabupaten kota dapat bekerja semudah mungkin. Jadi kalau ada panduan komunikasi, karena itu ada behavior change communication yang kita coba aplikasikan di 100 puskesmas ini, kalau bisa dapat informasi yang lebih detail, Ibu dan Bapak itu akan sangat menolong buat supervisor kabupaten kota. Jadi misalnya ditolak, dibilang enggak, disuruh pulang, setelah 5 kali nyoba, dibujuk dengan cara yang berbeda, ABCD ternyata mau. Yang membuat mau apa, kira-kira berapa lama itu dibutuhkan, gitu Bu. Memang nggak akan sama semua, tapi paling nggak ada gambaran kalau ditolak sekali, nggak sedih jadinya. Dan kemudian bisa berusaha lagi untuk merubah. Kalau boleh saya mulai ya Bu, itu ada dua strategi sebenarnya. Ya, strategi pertama nanti yang Dr. Glory bisa menjelaskan di lapangan, yang langsung berhubungan dengan Ibu Lurah dan lain sebagainya. Tapi strategi yang kedua itu yang kami siapkan kalau di Sonjo, namanya Sonjo Tangguh itu. Jadi Sonjo Tangguh itu sebenarnya adalah awal untuk mendorong shelter tangguh. Shelter tangguh itu ya shelter-shelter itu di desa-desa itu. Yang kami lakukan adalah kemudian mengumpulkan di sana para camat, para lurah, relawan. Kalau di Bantul itu ada FPRB, kemudian ada MCCC dan lain sebagainya, kita kumpulkan di situ, ada dengan akademisi dari berbagai background. Nah, di situ kemudian sharing. WA group itu Bu, ketika dibuat nanti akan orang itu ngobrol. Nah, ngobrol ini kemudian akan menjadi satu istilahnya group think. Pasti akan terjadi groupthink. Nah, ini harus ada yang memoderatori bagaimana agar arahnya ini tetap fokus kepada penanganan COVID dan lain sebagainya. Nah, biasanya di sini curhat, Bu. Ini tempat curhat. Jadi kita juga menampung ya curhatan rekan-rekan. Jadi misalkan ada Pak Camat Banguntapan itu seringkali membuat status Facebook. Beliau aktif di Facebook, IG dan lain sebagainya, membuat status-status yang sebenarnya encouraging orang untuk bekerja sama, untuk prokes dan lain sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya diskusi-diskusi itu kita akan mendapatkan satu kayak best practice juga. Oh, ini ada informasi begini, oh ini ada informasi begini. Kalau di Sonjo ada namanya Sonjo Angkringan ini. Ini adalah diskusi setiap minggu. Ini sudah sampai ke seri ke-56. Dan itu kita kumpulkan. Jadi kita lihat masalahnya apa di lapangan, kita undang dan kemudian kita diskusi. Dan diskusinya namanya angkringan, ya santai Pak. Jadi hanya ada moderatornya, udah ngobrol aja yang penting di situ. Nah, dari ngobrol itu kemudian muncul banyak informasi yang menarik. Kayak kemarin ketika bicara tentang shelter, masalah mudik, ternyata mudik itu tidak bisa kemudian larangan itu dari Bu Lurah kepada orang yang mau mudik. Susah. Mendingan Bu Lurah ngomong kepada warganya. Nah, warganya ini akan nelpon kepada saudaranya agar tidak mudik. Jadi bisa dibayangkan Pak, kemarin itu di Sumbermulyo itu yang mudik hanya 10 orang.
Di desa yang lain juga begitu. Nah, ini kami sharing informasi ini, kemudian oh itu bagus ya, itu bisa ya, oke dicoba di tempatku. Jadi ada imitating, learning by imitation sebenarnya kalau dari learning teorinya di situ. Nah, ini dimulai dari apa? Dari diskusi, dari ngobrol, bukan dari hubungan formal. Jadi tidak ada hubungan formal di Sonjo, semuanya informal. Memang ini pola Indonesia begitu. Kalau kita mau cepat membuat keputusan, buat informal. Dibuat formal, nggak jalan, Pak. Karena orang akan mengatakan, SK saya apa, SK saya apa. Lah kami kan nggak ada yang punya SK di sini. Ya. Nggak ada SK ini di sini. Jadi kalau orang tanya SK, ya nggak ada. Meskipun beberapa kali saya mengundang ke beberapa Kandinkes, itu koordinasi di Sonjo, itu kadang saya juga mikir, yang lain itu punya SK, saya sendiri yang nggak punya SK, tapi saya mimpin rapat. Nah, itu terjadi beberapa kali. Nah, ini yang kita lakukan dari atas ya Pak, dari WA group seperti ini, dan mungkin ini bisa direplikasi Pak strategi ini. Nah, monggo Dr. Glory kalau dikaitkan dengan yang di lapangan, monggo. Oke, ya baik. Terima kasih. Jadi saya cerita yang di lapangan. Pertama adalah sebetulnya saya sendiri itu bukan pantang untuk isoman, nggih. Jadi isolasi mandiri itu sebetulnya sesuatu yang bagus juga. Bagus juga artinya bahwa jika ada masyarakat yang bisa melakukan isoman, pasien-pasien melakukan isoman itu kita juga apresiasi. Tapi tentu saja untuk melakukan isoman itu kalau saya itu punya 3 syarat utama penting. Jadi saya selalu bilang sama pasiennya 3 syarat penting yang harus kamu penuhi dan 3-tiganya harus bisa kamu penuhi. Yang pertama adalah pasien tersebut mau, bisa, patuh, dan taat untuk melakukan isoman sampai dengan hari ke-14. Jadi dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh jalan-jalan atau kemana-mana, itu sanggup atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syaratnya tidak boleh ada ibu hamil, balita, orang tua, punya penyakit resiko, komorbid, dan lain-lain. Itu hati-hati. Kalau ada itu mendingan jangan isoman. Yang ketiga adalah masyarakat sekitarnya menerima bahwa dia isoman, ya, karena otomatis yang mengetahui sifat pasien tersebut tentu saja masyarakat sekitar. Kalau saya kan tidak mengetahui tipe orangnya itu seperti apa. Nah, itu biasanya kita kembalikan lagi keputusan untuk isoman itu kepada Satgas Dusun apapun nanti Satgas RT ataupun warga masyarakat sekitar. Nanti apakah ini diperbolehkan isoman? Oh, ini ternyata punya rumah sendiri kok, Dok. Ini begini, dia bilang, oke, enggak apa-apa kalau gitu isoman kita pantau, kita juga enggak pantang sih sebetulnya. Tetapi kalau, waduh ini nekat Dok, ini nekat Pak Glory, ini orangnya suka jalan-jalan keluar gini-gini, karena orang-orang OTG itu sekarang yang sangat susah. Orang-orang OTG itu dia merasa bahwa badan saya itu enggak apa-apa saat ini. Ya toh, mungkin dia 1-2 hari itu akan patuh dan taat di rumah, tapi berikutnya dia bilang, saya mau jajan bakso sebentar keluar, siapa yang akan betah untuk ngawasi 24 jam satu pasien duduk di depan rumahnya, itu kan kita nggak akan mungkin seperti itu. Jadi lebih baik prinsipnya daripada penanganan COVID ini sebetulnya sangat mudah. Kita bagaimana mengambil yang positif ini dari yang negatif sebetulnya. Itu prinsip utama, itu sebetulnya mudah itu dilakukan. Tetapi bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa hal ini harus kamu betul-betul kamu lakukan kalau kamu mencintai saudara-saudara kamu maupun keluarga kamu, seperti itu, nggih. Jadi tadi ditanyakan tantangan saya membentuk shelter, yang pertama adalah sekali lagi puskesmas itu sebetulnya punya segalanya. Jadi puskesmas di setiap kecamatan itu pasti akan berdiri puskesmas, nggih. Mungkin dan puskesmas itu sudah berdiri sejak lama, zaman dahulu kala itu puskesmas sebetulnya sudah ada. Dan seperti kantor pos itu. Jadi setiap itu pasti ada di puskesmas, dan puskesmas itu basicnya adalah wilayah. Dan puskesmas itu dari A sampai Z itu ada semua. Mau cari apa deh? Mau cari bidan, mau cari program kesling, mau cari promkes, mau gizi, mau apa, semuanya ada. Dan puskesmas sekali lagi mempunyai 2 sayap utama yang besar, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Itulah yang bisa kekuatan kami yang cukup besar sebetulnya yang kami gunakan, bahwa ini kita harus mencoba, kepala puskesmas harus berani turun, kalau saya turun ke lapangan langsung, sowan dengan Pak Lurahnya, karena sekali lagi kita nangkep kuncinya itu sebetulnya ada di lurah, karena dana desa itu ada di lurah, bukan di camat sebetulnya. Jadi lebih baik kita mendekatnya ke Pak Lurah dulu. Tetapi kalau nanti kebentur dengan Pak Lurah, naikkan itu ke camat. Bahkan kalau itu kebentur lagi, kita bisa naikkan langsung ke atasnya lagi. Ya kan? Jadi sebetulnya menurut saya adalah berani mencoba, dan prinsipnya adalah ini adalah sesuatu hal yang baik, tujuannya baik, itu jangan ragu.
Walaupun nanti tentu saja tantangannya banyak, orang lain menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang terlalu berlebih dan apa-apa, tapi pada prinsipnya ada, sekali lagi saya di awal disampaikan bahwa ini konsep kita adalah pandemi. Pandemi itu adalah sesuatu hal yang besar dan ini tidak bisa ditunda-tunda. Ini hanya butuh waktu, hanya 1-2 hari kita harus bisa eksekusi, kita harus bisa ambil langkah seperti apa. Nah, seperti itu cara berpikirnya adalah seperti itu ya. Jadi waktu saya turun ke masyarakat, setelah saya ceritakan panjang lebar tentang COVID, bahwa virus COVID itu kamu lewat depannya itu nggak akan virusnya itu loncat sebetulnya. Jadi COVID itu hanya bisa dipindahkan oleh yang positif itu sebetulnya. Jadi tidak perlu ditakuti dan tak perlu di bawah masyarakat yang terkena COVID itu dikucilkan. Jadi kemarin di awal-awal kami di Kabupaten Bantul itu banyak ketemu kasus-kasus dikucilkan karena dianggap itu aib. Tetapi selalu kita berikan penjelasan kepada masyarakat dan akhirnya masyarakat menerima. Dan justru malah saya bilang pasien-pasien dengan COVID ini harus ditolong, harus dibantu, harus dikuatkan imunnya. Jangan malah dibikin, sekarang teknologi sangat cepat, ya, grup BA segala macam, malah dibikin di status, jangan lewat rumahnya itu positif COVID. Lah emangnya kenapa saya bilang kayak gitu? Saya saja setiap hari ketemu dengan pasien COVID di shelter, diskusi dengan mereka, menanyakan keadaan mereka pun saya juga bersyukur sampai dengan hari ini saya itu tidak apa-apa, dan itu sebetulnya tidak perlu ditakutkan seperti itu. Dan setelah saya sampaikan seperti itu, masyarakat saat itu ya memang masih menolak daerah tersebut untuk didirikan shelter desa. Tetapi saya sampaikan lagi bahwa rujukan berjenjang ini harus kita mainkan, karena kalau tidak ada rujukan berjenjang dari shelter desa ke shelter kabupaten, rumah sakit lapangan maupun rumah sakit rujukan, tentu saja nanti ini akan kolaps semuanya. Kita ketahui sekarang kalau terjadi penumpukan kasus pasien, akhirnya pasien itu akan merasa cemas, pasien akan merasa ketakutan, dan dia merasa sedikit gejalanya apa, dia pasti akan geruduk ke rumah sakit rujukan. Dia pasti akan semua datang. Walaupun dia bilang rumah sakitnya sudah penuh, dia tetap akan menggeruduk ke IGD. Dan akhirnya nanti apa yang terjadi? Rumah sakitnya pasti akan kolaps, tenaga medisnya pasti akan kelelahan. Seperti itu. Tetapi kalau nanti itu basicnya dasarnya adalah puskesmas. Jadi puskesmas itu nanti mengatur pasien-pasien itu. Dan sekarang saat ini puskesmas sudah diberikan terapi obat yang cukup mumpuni, nggih. Mungkin di Bandung juga, di Jawa Barat juga semua ada. Jadi kita oseltamivir, azitromisin dan lain-lain kita sudah punya backup semua. Jadi menurut saya kita nggak usah pelit-pelit ya, nggak usah pelit-pelit. Jadi pasien itu silahkan kalau itu bergejala dan lain-lain atau itu membutuhkan terapi obat, kita sebagai dokter kita bisa assessment, kita terapi aja secepatnya. Itu biasanya cepat sekali membaiknya, dan kita selalu memberi keyakinan kepada mereka bahwa ini virus biasa. COVID itu sebetulnya virus influenza biasa, dan jenengan harus semangat, jenengan bisa melawan itu, jangan patah semangat seperti itu. Biasanya kita di WA seperti itu, dan biasanya mereka akan bisa membaik. Jadi basicnya adalah sebetulnya untuk mengurai permasalahan ini rujukan berjenjang tadi. Dan kita ketahui kalau shelter shelter desa itu cukup merawat yang OTG saja atau gejala ringan loh. Gejala ringan seperti anosmia atau pusing, itu saya rasa di shelter desa itu sudah it's okay, enggak masalah. Apalagi di shelter desa saat ini sudah kita sediakan alat-alat medis ya, seperti SpO2, kita ada tensimeter, ada timbangan, ada termogan, semua juga ada di sana ya. Dan di shelter desa biasanya lebih enak karena pasien nggak terkunci, dia bisa bebas, bisa olahraga, bisa berjemur dan lain-lain. Ada internet, bisa main internet dan lain-lain. Oke, tinggal menikmati hidup, dianggap aja piknik seperti itu. Dan tentu saja nanti kalau terjadi perburukan dan lain-lain, itu saya HP-nya ini 24 jam RSLKC, dari shelter desa pun bisa langsung masuk ke rumah sakit lapangan, dan itu tidak perlu melihat jam-jam. Mau jam berapapun, bagaimana caranya pun, begitu ada shelter desa kegawatan harus kita pindah ke RSLKC penuh, kita rayu pasiennya yang sudah membaik di sana. Jadi sebetulnya merawat pasien itu saya rasa kalau di dalam pandemi COVID ini nggak perlu sampai dengan hari ke-10 dipulangkan. Kalau sudah membaik, pasiennya stabil, itu silahkan diturunkan saja dia. Jadi rumah sakit lapangan ini bisa mempunyai tempat, atau shelter kabupaten ini bisa. Jadi shelter kabupaten nanti hanya menangani kasus-kasus ringan aja, demam, batuk pilek itu ya, itu nanti di shelter kabupaten. Nah, RSLKC nanti menangani seperti itu, dan ini kita harapkan nanti lagi kita bangun sistem juga dengan rumah sakit rujukan, supaya nanti kita bisa dari RSLKC bisa merujuk ke sana, dan rumah sakit rujukan kalau pasien itu stabil bisa diturunkan ke kami. Jadi seperti change ijol-ijolan pasien itu yang akan kita mainkan. Nggih. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Saya belajar banyak sekali. Terima kasih.
menambahkan sedikit kalau terkait tadi, tadi ada waktu webinar itu ada Pak Ganjar. Pak Ganjar mengeluhkan kemarin tadi sharing ada masalah apa dengan teman-teman yang di Kudus, karena yang di Kudus itu dipindah ke Boyolali Pak, karena tempatnya besar. Lalu ditanya apa sih keluhannya gitu. Salah satu keluhannya, bosan Pak nggak ada TV. Nah ini bisa ditangani Pak, karena kalau di Sonjo kami punya rekan dari Kominfo, Dinas Kominfo, lalu kemudian dari Kominfo itu kita list, kita tanya ke tadi shelter WA Group Sonjo Tangguh tadi, Bapak Ibu lokasinya ada di mana, shelternya ada di mana, tarik Pak, diinstal WiFi. Nah dengan cara seperti itu kita nggak perlu menyediakan TV, tapi yang penting kan semua orang pasti pakai gadget, karena tadi kan sistemnya WA Group pasti pakai gadget, nonton telenovela, nonton sinetron, ya monggo aja. Ini salah satu cara juga Pak untuk menurunkan kebosanan. Monggo Bu Sri Aminah. Saya boleh. Iya, Pak. Silakan Prof. Enggak, Silakan, saya mau Prof. tertarik. Ya, terima kasih. Saya tertarik sekali tadi dari Dr. Glory. Saya kira konsepnya itu kan sangat jelas sebenarnya. Gimana memisahkan yang positif dari negatif, itu sebenarnya memutus rantainya kan di situ ya. Kemudian saat yang kedua, artinya kalau dia yang positif dan negatif bisa dipisahkannya di rumah, ya artinya dia isoman. Tapi kalau kelihatannya nggak bisa, ya mesti dibawa ke shelter. Itu kan juga tetap positif, memisahkan yang positif dari negatif. Saya kira itu bisa menjadi pegangan sederhana. Saya kira salah satu yang saya dengar akan bisa barangkali bukan buat pengertian kita aja, tapi buat kita menjelaskan kepada yang lain ya, pada masyarakat prinsip itu kenapa itu dilakukan. Cuman yang saya mau tanyakan satu lagi. Itu kan waktu kita dapat yang itu seperti itu, proses tracing yang buat kontaknya itu seperti apa dijalankannya, Dr. Glory atau Dr. Siti Aminah? Tracing itu dijalankan seperti apakah pakai kader atau itu dijalankan oleh teman tenaga puskesmas? Ya, siap Prof. Jadi kalau yang di Bambang Lipuro itu yang saya jalankan adalah saya sebetulnya membagi tim ya. Jadi saya kan ada 3 desa, jadi saya bagi 3 tim. 3 tim itu terdiri otomatis ada dokternya di sana. Salah satu dokter juga pasti ada di sana. Dan saya sampaikan bahwa HP itu juga harus aktif. Kita bikin flyer, kita bikin leaflet, kita lewat WA, kita selalu sebar. Di WA tersebut ada tulisannya, jika Anda kontak erat dengan pasien positif COVID, atau jika Anda merasa bergejala seperti COVID, batuk, pilek, dan lain-lain, atau Anda tes antigen positif atau negatif, itu segera menghubungi kami, puskesmas, timnya ada. Jadi desa mana silahkan menghubungi kami, itu akan kita lakukan tracing, seperti itu. Ya, itu yang pertama yang kami lakukan. Yang kedua, kami selalu aktif untuk turun. Kebetulan kita kemarin jadikan pilot project antara TNI Polri, dari Pak Kementerian, Pak MK, Pak Menteri Kesehatan yang berkunjung di tempat kami, Babinsa, Babin Kapitmas dilibatkan untuk melakukan tracing, membantu kami, terutama ke daerah-daerah khusus yang pasien-pasien itu sulit untuk dilakukan tracing. Jadi kita sebetulnya kita puskesmas tidak perlu berbenturan dengan masyarakat sebetulnya, dan kita puskesmas itu cukup di medisnya dan dalam penanganan COVID. Tapi kalau urusan nanti pasien ngeyel dan lain-lain itu serahkan kepada TNI dan Polri saja. Dan seperti itu, dan nanti ada pasien juga yang ngeyel untuk di isoman padahal di karantina padahal dia nggak mau. Nanti saya telepon Kapolseknya saja. Ini jendian jatah kamu yang turun Pak Kapolsek, ini bukan saya lagi. Kalau saya terus ya nanti itu saja saya nggak akan bisa ya. Oh siap Pak Glory, siap gitu Pak Kapolseknya. Jadi saya selalu juga ketemu Pak Dandaramil, Pak Kapolsek itu saya bilang pokoknya ini perintah Pak Jokowi loh. Saya bilang kayak gitu ya, yang merintahkan jenengan untuk ngawal saya itu Pak Jokowi. Jadi monggo silakan saya ngomong apa itu ya kamu ya manut. Saya bilang seperti itu. Ya saya bilang ya siap Pak Glory, dan testing kami lakukan terus. Ini di Bantul kita sudah mencapai standar WHO Prof 1.000 per minggu per 1 juta penduduk, dan tadi juga kita sampaikan bahwa kami konsisten di Kabupaten Bantul. Saya nggak perlu menyebutkan kabupaten kota lainnya karena di Indonesia sendiri ternyata penerapan KMK 3602 itu ternyata belum merata, Prof. Tentang penggunaan swab rapid antigen itu loh, Prof. Seharusnya kalau dia kontak erat, dia suspek, dia probable, ya kan, di swab antigen itu positif, seharusnya dia confirm.
Jadi tidak perlu nunggu swab PCR ulang. Untuk apa ditunggu swab PCR ulang? Itu langsung aja sudah isolasi, ambil kontak eratnya, di tracing saja seperti itu. Tidak perlu di PCR lagi. Tetapi kalau nanti di swab antigen hasilnya negatif, karantina 5 hari, exit test pakai PCR. PCR pasti ketemu dia, positif dia nanti. Itu. Kesaring 2 kali itu sangat luar biasa. Teknik yang sangat luar biasa dan ini sangat cepat kalau permainan ini akan dilakukan terus, dan saya di Bambang Lipuro dan teman-teman di Kabupaten Bantul konsisten untuk melakukan ini, dan saat ini memang track record kami di 3T itu cukup luar biasa, Prof, cukup bagus ya. Jadi kami juga tidak berhenti walaupun kami vaksinasi juga setiap hari juga melakukan vaksinasi, Prof. Seperti itu, Prof. Oke. Cuman saya lihat satu pertanyaan nih, saya lihat Puskesmas Bambang Lipuro ini kok kayak istana negara ya saya lihatnya. Iya, Prof. Bagus banget. Ya, 3.000 meter, Prof. Dari ini tanah kas desa, Prof. Jadi saya waktu itu mau pindah puskesmas karena puskesmas itu tadinya mau kita gadang-gadang menjadi rumah sakit tipe D, karena di Kabupaten Bantul itu hanya ada cuma 1 rumah sakit pemerintah tipe B. Jadi kita harus memainkan rujukan berjenjang sebetulnya, dan saya merintis rumah sakit tipe D itu dari sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang nggak gol-gol, malah sekarang golnya jadi rumah sakit COVID. Tapi mudah-mudahan setelah ini bisa berhasil jadi rumah sakit tipe D, Bro. Doakan, Bro. Baik, terima kasih. Dr. Siti Aminah barangkali bisa tambahkan. Ya. Kalau saya berdomisili di Kabupaten Sleman, walaupun untuk COVID itu kami ngawal di Bantul aja, Bantul dan Sleman kami kawal karena kami dari Sonjo itu kan DIY. Di Sleman sama, jadi tracing dilakukan oleh petugas puskesmas, surveillance, dan oleh petugas surveillance nanti akan datang ke rumahnya. Kalau ada yang positif melaporkan, entah itu dari mandiri atau tes mandiri atau ditemukan puskesmas, kemudian dari yang positif itu akan di-tracing oleh puskesmas, seperti itu. Yang pesantren juga demikian. Mestinya pesantren kalau ada yang positif dari tes mandiri atau yang dicurigai itu lapor ke puskesmas. Jadi puskesmas di Sleman ini efektif menurut saya kerjanya. Baik, terima kasih, Dok. Sama tambah satu lagi ya Bapak, non sewu, mohon maaf ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pola tadi yang kami kerjakan di Sonjo itu hampir sama. Apa itu? Kita menginginkan koordinasi. Karena namanya sinergi itu adalah koordinasi. Tapi apapun coordination game yang kita mainkan, nah ini alhamdulillah ini ciptaannya Gusti Allah ini hebat. Itu ada satu prinsipnya, Pak. Apa itu? The first mover advantage. Game itu pasti memiliki the first mover advantage. Kalau kita ingin koordinasi, siapapun berjalan duluan, itu akan diuntungkan. Itu yang kemudian, pembelajaran itu yang kemudian saya mengatakan, ya sudah, kalau kita mau melakukan gitu apa? Jalan dulu aja, jalan ngajak orang. Orangnya nggak mau, ya sudah cari yang mau. Tapi lama-lama nanti yang mau ini kumpul gitu. Yang awalnya nggak mau, jadi mau. Ya. Jadi intinya itu jalan aja, just do it, kayak Nike aja, Pak. Nanti lama-lama itu yang lain akan bergabung. Itu, Pak. Makasih. Terima kasih banyak, Pak Rim. Egi, saya lihat di chat, Gi. Ya, nyambung mungkin tadi dengan paparan Dr. Glory. Saya sepakat. Kami senang kemudian kalau di Bantul kemudian sudah mengimplementasikan penetap antigen menggunakan itu ya, berarti pakai Perbup ya Pak ya, jadi sangat customize ya, karena di Jawa Barat kita merasa sekarang itu masih pakai B dan itu levelnya hampir di semua kabupaten kota, padahal sepakat dengan Dr. Glory pengambilan keputusan apakah dia itu positif atau tidak itu sangat penting, karena di lapangan beberapa teman kami melaporkan ketika puskesmasnya pakai yang tipe C ya, pakai kategori C. Ya. Tapi pas dibawa ke rumah sakit ditolak harus PCR, jadi masanya balik lagi. Jadi itu kondisi-kondisi di lapangan, Dok. Berarti kalau tadi mengulang pertanyaan, kalau di Bantul pengalaman Bapak, puskesmas itu pertama apakah setiap puskesmas itu sama kategorinya, Pak? Ya. Misalkan tadi R30 itu apakah sama customize yang mengklaim atau meminta saya mau B, saya mau C, itu apakah ketetapan dari Dinkes ke puskesmas atau puskesmas mengajukan saya mau C aja deh gitu, karena jauh-jauh, mungkin Pak Glory bisa cerita. Ya, terima kasih Mas Egi. Jadi kami di Kabupaten Bantul 27 puskesmas itu memakai kriteria yang B. Di KMK 3602 kami pakai yang tipe B punya, dan kita ketahui memang betul sampai dengan hari ini kita tunggu
aturan Kementerian Kesehatan dengan BPJS yang bahwa KMK 3602 ini bisa dipergunakan itu juga saya sampai saat ini juga belum tahu kejelas. Jadi memang khusus di rumah sakit rujukan itu harus memakai PCR ya, apakah PCR karena itu berhubungan dengan keuangan, jadi tagihan keuangan. Sebetulnya kalau saya itu karena saya enaknya apa? Karena saya itu rumah sakit lapangan, shelter kabupaten kan semuanya nggak berbiaya. Jadi saya itu bermain itu rasanya asik saja karena semua pasien itu kami rawat di Kabupaten Bantul, kebetulan itu hampir merata. Saya pernah dari Papua, saya rawat dari Kalimantan, dari Jakarta, walaupun itu memakai anggaran Pemda Kabupaten Bantul yang tentu saja tidak kaya sebetulnya, tapi sekali lagi saya bilang bahwa kita itu Indonesia, tidak perlu memandang suku, agama dan ras, siapapun harus kita rawat kita rawat dengan baik. Seperti itu. Jadi kita sepakat memakai tipe B, tetapi nanti kalau kita nanti itu mengalami kasus perburukan di rumah sakit lapangan atau shelter kabupaten, kita rujuk ke shelter kabupaten, ke rumah sakit rujukan dan di swab biasanya hasilnya positif, Mas Agi. Swab antigen positif, kontak erat, suspek gejala, ditembak antigen positif, biasanya PCR-nya pasti 100% positif. Itu saya sudah mengikuti pengalaman seperti itu sebetulnya dan kami di Kabupaten Bantul kita bersyukur kita ada jam kesda, jaminan kesehatan daerah. Jadi kalau nanti tidak dibayar oleh Kementerian Kesehatan, Kabupaten Bantul lah yang akan bayar kepada rumah sakit rujukan tersebut. Walaupun yang bayari dengan diutang ya nanti, tapi sudah ada gambaran bahwa kue iso diklaimkan ke kami seperti itu. Jadi Kabupaten Bantul memang sangat luar biasa dalam penanganan COVID ini. Jadi kita seperti itu. Mungkin saya bisa nambahin sedikit untuk Sleman ya, untuk Mas Egi ya. Jadi di Kabupaten Sleman kebijakannya justru pakai antigen itu dari kepala dinasnya seperti itu. Jadi kalau kemudian dia dirawat di rumah sakit rujukan, rumah sakit tipe B, kemudian nanti di PCR, kalau dia negatif misalnya, dia akan dibayar dengan APBD klaimnya. Kemudian kalau dia PCR-nya positif, maka akan dibayar dengan dari Kemenkes. Jadi di Kabupaten Sleman juga demikian. Itu keputusan dari kepala dinas kalau di Sleman. Sleman kaya. Sleman kaya sekali. Ya, kayak kami Bantul miskin. Jadi yang terjadi kalau di Sleman seperti itu, antigen kalau sudah positif ya positif. Ya, betul. Tapi tetap kalau untuk mendapatkan klaim yang lebih besar kan dari kementerian, dari rumah sakit tipe B rujukan, itu nanti di PCR. Kalau hasilnya positif ya nanti diklaim dengan kementerian, kalau hasilnya negatif nanti diklaim dengan APBD. Ya. Seperti itu yang terjadi. Tadi keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pak Ferdinand, saya lihat ada Bu Hafni menanyakan soal tracing, rasio trace. Ya, silakan Bu Hafni. Mana Bu Hafni? Bu Hafni, silakan. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Assalamualaikum Pak Rimawan, Dr. Glory dengan Dr. Aminah dan Bapak Ibu sekalian. Saya Hafni, Supervisor Kota Bogor. Tadi memang saya melihat penasaran ya yang disampaikan terkait dengan kalau dari program Puskesmas kuratif di COVID kita sebutnya treatment ya. Itu saya jempolnya banyak semuanya untuk Sonjo Angkringan beserta seluruh dinas kesehatan dan apapun yang sudah dilakukan terkait bagaimana melakukan treatment terhadap kasus. Saya penasaran tadi gimana terkait dengan tracernya. Alhamdulillah Prof sudah menanyakan. Terima kasih Prof Akmal. Karena gini, kalau kami di Kota Bogor, di Jawa Barat, memang yang sangat sedang digalakkan namanya SBM, survei berbasis masyarakat. Jadi itu yang kita kejar. Kami semua supervisor itu sangat sedang minta teman-teman di lapangan untuk, ayo mari kita tingkatkan capaian untuk bisa menemukan kontak erat sebanyak-banyaknya. Di kami ini angka rata-rata masih 1 berbanding paling banyak mungkin 4 atau 5. Dengan kehebatan program yang ada di situ,
berapa kira-kira capaian yang sudah didapatkan terkait untuk tracer itu. Karena kalau untuk treatmentnya tidak perlu diragukan lagi, udah bagus banget. Semoga Jawa Barat pun bisa mengantisipasi hal itu sebelum lonjakan, atau mudah-mudahan tracer ditingkatkan tidak terjadi lonjakan. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bu Hafni. Panggil saja Glory, nggak apa-apa. Nggak usah pakai dokter biar lebih akrab. Jadi memang standar daripada WHO itu adalah satu kontak erat itu kita harus bisa mengetris 30 standar WHO itu. Tetapi kalau di Kementerian Kesehatan kemarin diturunkan standarnya 1, kita bisa mencari 15 kalau bisa. 15 kontak erat ya. Tetapi sekali lagi saya agak merubah definisi kontak erat saat ini karena sepertinya kalau definisi kontak erat yang kita ketahui saat ini, satu adalah dia bertemu lebih dari 1 jam, lebih dari 15 menit, bertemu lebih dari 15 menit di ruangan tertutup, tidak memakai APD, bersentuhan, itu disebut kontak erat. Tapi kalau saat ini memakai kriteria seperti itu, kita sebutkan, wah, enggak kok, wong saya ketemu mau 5 menit saja. Oh, saya pakai masker kok. Ya toh, dia nggak akan ngaku dia akan sebagai kontak erat. Jadi saya sekarang rubah, saya bilang kontak. Kamu kontak pasien positif enggak? Kalau kamu kontak pasien positif, sudah sasar swab saja. Seperti itu kalau saya. Ya, jadi kita bisa ketemu dengan banyak ya. Dan sekali lagi saya juga terus mengamati tim-tim saya. Jadi kepala puskesmas sebetulnya juga harus mengamati tim-timnya. Kalau dia ada tim-tim tracernya, itu diamati kira-kira dia bisa mendapatkan jangkauan tersebut enggak. Kalau tidak, kita harus berani turun, kita harus berani tanya. Seperti yang saya alami, saya juga ada tim dari tracer. Itu saya lihat kalau sudah on the track, saya lepas. Tetapi kalau ternyata swab-nya harian itu kan di grup WA yang daftar swab berapa, lu kok cuma sedikit. Saya tanya, kenapa kok sedikit yang kamu swab ini? Pada menolak dok seperti itu, pada menolak Glory gitu-gitu. Akhirnya saya bilang, oke, turun sama saya besok. Saya bilang kayak gitu. Saya turun, saya juga ajak Kapolsek dan Ramil, itu saya ajak juga, saya turun, langsung bisa ketemu banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya adalah kita harus greteh, kita harus benar-benar gerak cepat bahwa kita membaca situasi seperti ini seharusnya bisa ketemu dengan kontak erat yang cukup banyak sebetulnya. Dan kita sekali lagi juga sampaikan kepada masyarakat, jangan takut untuk melakukan swab. Fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul, mungkin ini juga terjadi di tempat teman-teman lain adalah yang saat ini terjadi, pasien membandingkan hasil swab. Pasien membandingkan hasil swab. Jadi dia di swab di puskesmas, kita kan periksanya ke BPTKL ya, Kementerian Kesehatan ya, itu labnya sudah terstandarisasi, itu hasilnya positif. Pasien itu tidak percaya, dia pergi ke lab swasta, dia swab, hasilnya dia negatif. Dia menyalahkan puskesmas. Dia bilang swab di puskesmas gratis, tapi saya dipositifkan. Lebih baik saya swab di swasta, saya berbayar, tapi saya hasilnya negatif. Seperti itu, ya kan? Jadi swab di puskesmas nggak payu, kita nggak laku, kita promosi, ayo swab gratis, wah jangan. Kalau swab gratis nanti sama Pak Glory dipositifkan itu, ya biar Pak Glory bisa naik Mercy sebentar lagi katanya gitu. Seperti itu. Tapi saya selalu sampaikan bahwa coba Anda buka-bukaan data saja. Setiap hari yang saya lakukan swab berapa? Ya kan? Umpamanya saya melakukan swab 50, 60 yang saya swab. Apakah semua saya positifkan? Kalau saya jahat, saya mau mempositifkan panjenengan semua bisa. Hasilnya saya rekap, saya bilang ini positif semua. Tapi tidak. Kalau positif saya bilang positif, kalau negatif ya saya bilang negatif. Jadi monggo masyarakat bisa pahami. Dan itu selalu saya sampaikan di grup WA saya, di grup semuanya saya sampaikan bahwa tidak pernah sekalipun sedikit pun kami menganggap bahwa mempositifkan, saya juga nggak kenal kamu, untuk apa saya mempositifkan kamu seperti itu. Oke? Jadi itulah yang harus kita lakukan secara terus-menerus kepada masyarakat. Karena memang misteri. COVID ini saya bilang sebuah misteri. Karena memang dalam satu keluarga saja belum tentu semuanya positif. Dan itu terjadi. Dan itu siapapun yang bisa menjawab sampai dengan saat ini pun nggak ada yang bisa menjawab. Satu keluarga sudah jelas itu anaknya tidur bersama sama ibunya, lengket sekali, dan lain, ternyata di swab hasilnya negatif. Bisa ibunya negatif, dan itu misteri. Belum tentu yang hasilnya itu bisa positif, betul atau tidak. Kan seperti itu. Jadi saya bilang, dan sekali lagi, misteri yang kedua dari COVID ini adalah gejalanya. Kita tidak bisa menebak gejalanya. Ada yang betul-betul nggak apa-apa, ada yang langsung bablas, ada yang bergejala berat, ada yang berat. Dan sekarang yang kita takutkan adalah yang orang yang bergejala itu yang pada takut. Waduh, aku berasa ini nggak ini. Dan dia akan merasa takut. Dan akhirnya kalau kita tidak menyiapkan shelter-shelter yang memadai, tidak menyiapkan obat, tidak mengedukasi, tidak mengawal pasien kita, pasti mereka akan
bingung dan akhirnya terjadi penumpukan di mana-mana dan rumah sakit akhirnya kolaps dan tenaga medis sampai dengan hari ini walaupun dari pusat dibilang harus nambah 30% kapasitas bed tiap rumah sakit, itu bisa saja kapasitas bed alat ditambahkan bisa saja. Manusianya, tenaga medisnya yang nggak kuat, semua sudah mulai angkat tangan menyerah karena kemampuannya hanya segitu. Kalau kita dinaikkan lagi dia akan kolaps seperti itu. Jadi sebetulnya rujukan berjenjang inilah yang harus kita mainkan sekalian 3T. Sebenarnya kami 3T itu sudah berjalan dengan baik. Dan perlu diingat yaitu 3M. Jadi 3M sekarang ini sudah mulai digiatkan kembali. PPKM Mikro, saya tadi pagi rapat dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, itu mereka juga akan membantu kami untuk 3M. Karena 3M itu mau nggak mau juga harus dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah vaksinasi. Jadi saya sekarang di Puskesmas Bambang Lipuro, saya turun sendiri untuk melakukan tiap hari vaksin. Saya ikut jadi tim vaksinatornya Puskesmas. Saya lagi seneng jadi vaksin saya. Saya tiap hari target saya 200 orang, saya bagi 2 tim. Itu saya harus bisa menyelesaikan semua dusun dan bersyukur sampai dengan akhir Juni ini nanti saya selesai semua 45 dusun yang ada di Bambang Lipuro sudah saya turun semua dan lansianya sudah saya sasar semua ya kira-kira 70%, 80% sudah bisa saya selesaikan seperti itu dan kita akan terus melangkah habis ini kita nanti pelaku-pelaku usaha pedagang dan lain-lain dan perlu zona-zona merah itu adalah divaksinasi secepatnya supaya terjadi penurunan kasus yang cukup bisa signifikan. Itu. Terima kasih. Baik. Pak, satu sedikit lagi terkait dengan petugas di shelter itu kategorinya apa? Petugas kesehatan atau boleh siapa saja? Ya, kalau untuk yang di shelter kabupaten itu ada perawat dari pagi sampai dengan 2 shift ya, shelter kabupaten. Kalau yang di shelter desa itu cukup tenaga dari desa Satgas yang sudah dilatih oleh salah satunya Dr. Sri Aminah itu yang melatih tenaga medisnya dan sebetulnya tidak cara memakai APD, cara itu juga mereka juga dan tenaga shelter itu juga sudah kami vaksin semua. Terima kasih. Mungkin saya tambahi sedikit ya, kebetulan yang visitasi shelter kami ya dari Sonjo. Jadi kalau yang menarik itu yang dari Sidomulyo. Jadi Pak Kepala Desa itu justru membuka peluang untuk pemuda-pemuda. Jadi memang anak-anak muda jadi smart, kita ajari itu cepat sekali. Tetapi ada juga yang warga masyarakat yang relawan, kalau di situ kan dibayar dengan dana desa, yang katanya 6% boleh untuk COVID itu. Kemudian kalau yang ditangani oleh relawan, tidak seapi yang ada di Sidomulyo itu. Kemudian kalau di Sleman juga, jadi hampir semuanya bukan tenaga medis memang, karena yang paling penting kan memonitor dari kondisi pasien harian, dilaporkan pakai WA, nanti petugas shelter itu yang kita ajari ini kalau saturasi kurang 95, kalau panas, kalau ini segera telepon puskesmas, seperti itu. Yang paling mudah tentunya adalah di pesantren, karena pengasuh-pengasuh pesantrennya itu orang yang berpendidikan tinggi ya, jadi kita lebih mudah untuk mengawalnya. Baik, terima kasih. Kalau di Kabupaten Sleman itu shelter kabupaten dibagi 3 shift. Jadi ada dokter jaga, ada perawat jaga 3 shift. Kalau Minah, sekalian karena bicara tentang SDM, kalau APD untuk nakes yang di shelter desa itu gimana Bu? Biasanya panduannya apa disupport sama puskesmas atau juga dari dana desa? APD kalau itu kita support dari Sonjo ya tiap hari. Ya. Tapi APD level 3, APD level 2, ya. Pada umumnya kita pakai level 2 kecuali kalau aerosol atau dekontaminasi udara. Sonjo itu kaya raya tapi nggak punya uang. Pak Rimawan pinter merayu di mana-mana. Nah ini tadi saya ingin menambahkan tadi, jadi sebenarnya kayak gerakan-gerakan seperti ini memang dari awal Bapak Ibu sekalian, mengapa kami sangat strict dengan menerapkan SOP KPK itu adalah untuk membangun trust. Jadi kami bisa beroperasi seperti ini. Kalau dibilang kami mohon sesuatu ditolak itu belum pernah. Dari mulai pembicara, dari mulai bertemu dengan siapapun, dari mulai meminta gedung untuk dipakai untuk shelter, kami belum pernah ditolak. Dan itu kenapa munculnya? Karena itu tadi. Karena mereka rekan-rekan kemudian melihat, oh ini dari mana Sonjo? Oke, ini orang nggak mendapatkan apapun. Nah ini yang kita coba bangun
kemudian dari trust itu. Dan trust itu sebenarnya kan modal kami hanya trust, dan trust itu sebenarnya fungsi dari dua hal, transparansi dan integritas, hanya itu saja. Jadi ini yang kita sering dorongkan, karena kita begitu ada trust kita bisa mendapatkan apapun yang diperlukan. Bahkan sekarang kalau ini acara Sonjo Angkringan ini, kami juga mulai mengundang beberapa kabiro dari kementerian dan lembaga. Kalau itu memang masalahnya memang tidak bisa diselesaikan di level kabupaten atau provinsi, ya kita undang, dan mereka happy kemudian diundang dari kabiro besok itu dengan Kementerian Desa karena kaitannya dengan dana desa. Dan itu masalahnya simpel kelihatannya, yaitu adalah sekarang shelter desa ini kita buka, koordinasi dengan Pak Glory ini dibuka, udah itu shelter desanya bisa menampung warga dari non desa itu. Tapi ada pertanyaan kemudian dari Bu Lurah, loh Pak, kalau kayak begitu, itu makannya saya nggak bisa nanggung, untuk yang jaga nggak bisa nanggung. Oke, kita tutup dari Sonjo dulu, karena ada kemarin dapat donasi dari konser, itu diserahkan ke Sonjo. Udah, kita tutup dulu dengan skema kami punya namanya Sonjo Pangan Desa, Pasar Desa. Nah, tapi kemudian sambil itu kita menanyakan, karena para lurah tidak berani Pak untuk membiayai. Nah, kalau ini tidak berani membiayai, lalu kemudian pada siapa? Saya tanya kepada Pak Elan. Oh, punya kenalan yang dari ini. Oh ya, ini ada biro, kepala biro dari Kemendes bisa memberikan. Nah, kita ngobrol aja, dan monggo Pak berkenan ya, beliau ya nanti kita sharing. Nah, itu sudah Pak, selesai Pak. Nanti masalahnya jadi hari Minggu itu akan Zoom seperti ini, lalu kita akan rekam, dan rekamannya akan kami upload di websitenya Sonjo, dan itu dipakai untuk pembelajaran. Jadi website kami terus berkembang untuk knowledge management itu. Terima kasih Bapak. Mungkin sedikit tambahan tadi tentang APD ya. Ini kita memang agak strict, makanya di buku panduan kami untuk APD kami tekankan sekali supaya petugas shelter itu disiplin dengan APD-nya, kemudian bagaimana menjaga jarak, ada barier dengan pasiennya. Karena kami mengerti, Sonjo mengerti bahwa mereka adalah masyarakat awam, sehingga penekanan disiplin ini betul-betul, karena penyakit ini kan tidak penyakit yang biasa, tapi menular. Maka buku panduan itu dibuat untuk keamanan masyarakat itu sendiri, untuk lingkungan, dan untuk pasien. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan dari itu Bu Desti, ya. Dr. Amina, yaitu apa namanya? Apakah ada pedoman yang bisa dapat dibagikan? Ya. Kami menyusun buku 3 shelter untuk shelter kabupaten, shelter tingkat desa, dan shelter pesantren. Dan setiap buku itu, kalau yang desa terdiri 20 bab, mulai dari penerimaan pasien sampai bagaimana dikontaminasi. Dan setiap bab itu terdiri seperti SOP, tetapi karena ini bukan lembaga, saya membuatnya, kami namakan, dari Sonjo menamakan itu panduan. Jadi setiap bab itu dari pengertian, kemudian tujuan, kemudian referensi. Referensi kami ambil dari, ada yang kebijakan-kebijakan daerah, kemudian kementerian, kemudian dari organisasi profesi untuk terapi, misalnya dari Perdaten, PAPDI, kemudian Persatuan Ahli Paru, Dokter Anak Indonesia, misalnya seperti itu, dan dari WHO. Nah, kemudian itu sudah kami susun, mungkin nanti kami bisa bagi, Pak Rimawan sudah kagungan ya, nanti dibagikan untuk teman-teman. Jadi bentuknya buku panduan, ada 3, yang bersampul biru itu panduan tingkat desa, kemudian yang sampul hijau itu panduan pesantren, sampul merah itu panduan tingkat kabupaten. Itu kami dulu mengawali dengan Pak Masuri. Ini menindaklanjuti Pak Glory, jadi saya selalu mengikuti Pak Glory ini. Pak Glory yang besar-besar, yang detail-detail keamanannya saya ikuti, karena kebetulan saya orang rumah sakit, biasa dengan PPI dan seterusnya, sementara masyarakat itu tidak bisa dilepas begitu saja, karena ini membutuhkan kedisiplinan dalam penanganan COVID ini. Ada bukunya, kami menyusun walaupun mungkin ada kekurangannya. Tapi ada referensi-referensi yang bisa dicari, dirujuk, di setiap bab ada referensinya. Nanti kami bagikan soft file-nya. Sudah saya tautannya. Ini tautannya bukunya ya Pak? Buku panduan ya? Maaf, mulai dari PPT, jadi kami punya namanya
Sonjo Migunani terkait dengan bagaimana membangun shelter. Jadi kalau bicara Sonjo Angkringan itu kaitannya dengan kayak webinar diskusi begitu. Kalau Sonjo Migunani itu terkait belajar skills tertentu. Nah, itu biasanya hanya 1-2 orang. Itu kami masukkan di situ, termasuk juga dengan PPT-nya. Lalu kemudian waktu kami melakukan BIMTEK di Kudus juga sudah kami tambahkan di laman itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sekaligus juga dengan guidance book yang sudah disusun oleh Dr. Aminah itu sudah kami masukkan juga di sana. Jadi tinggal di download aja Bu. Leres. Ya. Jadi memang betul inilah kehebatan juga Sonjo. Jadi ini mengumpulkan sesuatu kekuatan itu menjadi satu. Jadi sebetulnya kemarin itu saya turun membangun suatu shelter kabupaten dan shelter desa. Itu tentu saja tidak memakai panduan, jadi saya jualan terus gitu. Terus kebetulan ketemu dengan Dr. Sri Aminah, oke saya bikinkan tulisan, saya bikin panduan, saya bilang gitu, ya terima kasih karena saya jangankan nulis, saya duduk saja sudah nggak jenak, saya nggak bisa duduk, jadi saya setiap hari itu jalan terus seperti itu dan sudah dibikinkan bukunya. Terima kasih Dok, seperti itu. Oke, itu banyak chat. Pertanyaan, monggo silahkan kalau mau dibahas. Buku sederhana saja sebenarnya, karena yang penting masyarakat bisa paham yang menjalankan shelter. Ini sekarang di Jakarta kan, di Indonesia kan sudah jam 9:30 ya. Jadi mungkin daripada diterusin sampai sahur, kalau saya boleh usul Pak Rim, Bapak dan Ibu Supervisor Kabupaten Kota, ini yang pertama tapi mungkin bukan yang terakhir. Yep. Parang ya Pak, saya mendahului bahwa ini bukan yang terakhir Pak Bu. Jadi kita lihat ini di linknya Bapak dan Ibu Supervisor, tim CISDI, RTA, monggo mangga diunduh, dibuka. Kalau saya juga usul satu Bu Dia. Iya, kalau Pak. bisa juga nanti barangkali Pak Rim dan Pak Dr. Glory sama Dr. Sri Aminah. Enggak, kalau ada juga yang bisa langsung gitu ya untuk tanyakan sesuatu aja pas itu barangkali boleh. Boleh. Kita bisa kalau membuka shelter kami siap dihubungi. Jadi kalau jadi begini, kalau misalkan kayak Pak Kudus ingin membuka shelter, itu nanti kita buatkan WA group itu bareng. Jadi dari tim Kudus ada, dari tim yang mana misalkan ada NU, MCC kita undang ke situ, dengan dari Sonjo juga ada. Nah nanti kita langsung diskusi di situ. Nah ini Jepara mau buat Pak, dan Jepara itu kayaknya Kagama mau Sonjo, kemudian dengan Sonjo, lalu kemudian saya usulkan tambah NU dan MCCC itu mau. Sekarang saya tawarkan lagi, tambah lagi Cafe Gama, mau nggak? Gitu. Jadi kalau ini banyak, kumpulkan di situ diskusi, selesai Pak masalahnya. Begitu muncul WA group itu 3-4 hari akan muncul shelter-shelter sudah akan dengan cepat itu termobilisasi. Izin Bu Dia. Egy dengan Fitri nanti yang ngatur Gi ya, gimana supaya kita bisa ada koneksi langsung ke Dr. Glory, Bu Dr. Aminah, Pak Rimawan, langsung para supervisor kabupaten kota. Betul, izin Mbak Dia, betul. Habis ini mungkin kan teman-teman Bapak Ibu supervisor kabupaten kota bisa istilahnya jualan nih ke kabupaten kota. Nanti kalau ada yang tertarik, nanti bisa kita buatkan khusus antara spesifik Bandung aja, Karawang aja, karena mungkin kan ada hal-hal yang bisa spesifik. Betul. Agak beda konteks, tapi saya melihat banyak kesamaan. Yang mungkin ini tadi saya mencatat di sini, no cost, nggak pakai modal, nggak pakai uang sebenarnya, no cost. Kadang-kadang meyakinkan orang bahwa kita bisa kerja nggak pakai modal itu agak repot. Saya tahu itu, tapi ternyata bisa. Jadi itu ada itu. Lalu tempat sebenarnya tidak mendirikan yang baru, tapi yang sudah ada. Mungkin nggak akan sekali ketemu, harus cari, dibujuk, dikasih opsi itu mungkin. Jadi Ica minta tolong Ca dalam panduan komunikasi yang kita buat juga itu termasuk dalam hal-hal yang harus dibujuk barangkali. Kemudian dari sudut regulasi, keberanian untuk pemakaian KMK. Jadi nanti ini mungkin advokasi, izin Pak Yudi dan Prof. Akmal, advokasi yang kita harus tempuh dari tingkat gubernur hingga kabupaten kota untuk keberanian memakai KMK tersebut antigen. Sama saya nulis di sini stakeholders. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat di sini kan tonggo itu kalau di bahasa Jawa ya tetangga. Tapi
Tonggo di Jawa Barat barangkali beda dengan Tonggo di Jawa Tengah, di Jogja. Jadi mungkin stakeholder di masyarakat itu yang perlu diidentifikasi. Siapa yang bisa masuk ke dalam lingkaran terkecil yang bisa kita anggap sebagai Tonggo, lingkaran terkecilnya Puspa. Tadi ada Pak Lurah, Pak Camat, udah disebut, Kepala Puskesmas sudah disebut, nyari kepala puskesmas yang kayak Pak Glory barangkali agak repot, tapi bukan berarti tidak ada, dan bukan berarti tidak bisa bukan berarti tidak bisa diajak untuk jadi begitu. Gitu. Itu mungkin nanti kita kan bisa ketemu lagi, kita susun, kalau mau kita buat agak rutin 3-4 minggu sekali. Insya Allah ini berakhir, sebenarnya Puspa tuh berakhirnya September, Pak Rim, Bu Aminah, Pak Glory. Kita nggak tahu apakah akan diteruskan lagi di Jawa Barat atau enggak. Tapi kan kita ingin meninggalkan jejak yang baik di sana, jadi optimal kita akan kejar mati-matian dalam 6 bulan ini, terutama kasus yang meningkat. Jadi teman-teman supervisor kabupaten kota, monggo, mangga, silakan langsung dikontak Pak, Bapak-bapak dan Ibu bertiga ini. Sudah kita perkenalkan, janjinya Pak Rim kan kita apa Pak? Maklar kebijakan, Bu. Ya, itu. Tapi tidak teles, Bu. Tapi buatan teles, Pak. Kering-kering mawon. Gitu. Ya, mungkin saya tutup aja karena udah terlalu malam waktu di sana. Sekali lagi Pak Rimawan, Bu Aminah, Pak Glory, terima kasih banyak, sangat berguna dan bermanfaat. Semoga teman-teman supervisor kabupaten kota mendapat semangat baru, ada angin baru, nggak ada bahwa kita nggak sendirian. Ternyata masalah di sini juga menjadi masalah di sana dan ada solusinya di sana yang bisa kita ambil. Mungkin sekian. Terima kasih Pak Yudi, Prof. Akmal yang sudah menemani tanpa lelah hari ini sehari 2 kali rapatnya Puspa. Moga-moga nggak bosan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Glory, Bu Aminah. Terima kasih. Terima kasih. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Bu Hafni lanjut. Bapak Ibu, mangga bisa meninggalkan ruang Zoom, sudah selesai. Kebetulan ruangannya mau dipakai lagi di internal CISDI. Hatur nuhun. Makasih Kang Egi. Mangga Pak Inspiratif Imran. sekali ya. Sangat-sangat ini aplikatif. Insya Allah bisa di copy paste. Mana yang mau pergi? Ini di atas. Aku sudah host ya. Remove. Remove. RTA boleh keluar juga kok, gak apa-apa. Laptop sama Nidia. Yoga juga. Jadi Oh, otak Kak. Oke. jangan di N ya. Oh, enggak. Oke. Yuk. Apaan ini cuma kita berdua?